Pemuda ini menyembuhkan CEO cantik yang lumpuh. Tak disangka ia diberi mahar 3 miliar oleh CEO cantik, karena sudah menyembuhkannya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore Jakarta selalu penuh kesibukan. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam, menciptakan siluet kemegahan yang hanya dimiliki kota metropolitan. Di antara kemacetan dan hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah menara kaca menjulang tinggi bertuliskan Luma Beauty Corporation, perusahaan kosmetik raksasa yang namanya sudah dikenal sampai luar negeri. Di lantai paling atas, di ruang kerja mewah dengan dinding marmer putih dan jendela setinggi langit, seorang wanita duduk di kursi kulit hitam. Wajahnya cantik luar biasa. Riasannya tipis namun sempurna, rambut panjangnya tersisir rapi, dan matanya tajam, memantulkan wibawa seorang pemimpin sejati. Dialah Alia Prameswari, CEO termuda yang berhasil membawa Luma Beauty menjadi salah satu perusahaan kosmetik paling berpengaruh di Asia Tenggara. Rapat dengan investor Tokyo besok sudah disiapkan? Tanyanya tanpa menoleh, suaranya tegas dan datar. Sudah, Bu. Presentasi dan dokumen sudah dikirim ke email Anda. Jawab Dewi, sekretaris pribadinya yang setia. Alia hanya mengangguk pelan. Tangannya menandatangani beberapa dokumen penting. Ia bekerja nyaris tanpa henti, seolah waktu tidak pernah cukup untuknya. Banyak orang mengagumi ketegasan dan kejeniusannya, tapi hanya sedikit yang tahu betapa sunyi hidupnya di balik dinding megah itu. Bagi dunia luar, Alia adalah lambang kesempurnaan. Ia cantik, kaya, cerdas, dan disegani. Foto-fotonya sering terpampang di majalah bisnis. Acara talk show berebut untuk mengundangnya, dan media sosialnya dipenuhi komentar pujian dari para penggemar. Tapi di balik sorotan itu, Alia menyimpan kehampaan yang tak bisa ditambal dengan apapun. Malam itu, setelah semua staf pulang, ia masih duduk di ruangannya sendirian. Lampu kota berkelip di bawah sana, tapi hatinya terasa gelap. Ia menatap refleksinya di kaca jendela besar. Kau punya segalanya, Alia, gumamnya pada diri sendiri. Tapi kenapa rasanya kosong? Teleponnya bergetar. Nama Reva muncul di layar, tunangannya yang juga seorang pebisnis sukses. Alia menjawab dengan nada datar, "Ya, Reva? Sayang, besok aku ke Singapura. Ada urusan penting. Kita makan malam lain waktu, ya?" Nada Reva terdengar tergesa, acuh, dan tanpa empati. Alia menelan kecewa. Ia tersenyum kecil, pura-pura tenang. "Tentu, aku juga sibuk." "Baiklah, jaga diri, ya," ujar Reva sebelum menutup panggilan. Hubungan mereka semakin dingin. Dulu Reva adalah segalanya bagi Alia, tapi kesibukan dan ambisi telah mengubah keduanya menjadi dua manusia yang sekadar berbagi jadwal, bukan lagi hati. 3 bulan kemudian, segalanya berubah. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Alia sedang dalam perjalanan pulang dari rapat bersama investor. Mobilnya melaju di jalan tol saat sopirnya kehilangan kendali karena genangan air besar di depan. Dalam hitungan detik, mobil itu terguling keras, menabrak pembatas jalan, dan berhenti dengan kaca pecah berserakan. Alia sempat sadar sejenak. Ia melihat darah di tangannya, tubuhnya kaku, dan dunia mulai mengabur di matanya. Suara sirene samar terdengar di kejauhan. Lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, cahaya putih menyilaukan penglihatannya. Suara mesin monitor berdetak pelan di samping tempat tidur. Bau obat dan antiseptik menusuk hidungnya. "Bu Alia?" Suara lembut itu datang dari Dokter Andika, dokter keluarga yang sudah ia kenal sejak kecil. "Syukurlah, Anda sadar." Alia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi tidak ada reaksi. Ia memandang kakinya,
tidak bergerak. Panik merayap di wajahnya. "Dok, kenapa aku nggak bisa gerak?" Suaranya bergetar. Dokter Andika menatapnya dengan ekspresi serius. "Kecelakaan itu cukup parah, Bu. Saraf tulang belakang Anda mengalami kerusakan. Untuk sementara, kaki Anda belum bisa berfungsi dengan normal." "Untuk sementara," ulang Alia, matanya membesar. "Saya harap begitu. Tapi, kemungkinan sembuh total masih belum bisa dipastikan." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Dunia Alia runtuh seketika. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Ia menjalani fisioterapi setiap hari, berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. Semua dokter terbaik, pengobatan paling mahal, bahkan perawatan ke luar negeri sudah dicoba. Tapi hasilnya nihil. Tubuh bagian bawahnya tetap tak bisa digerakkan. Alia berubah. Ia tak lagi datang ke kantor, tak ingin bertemu siapapun. Ia menolak wawancara, membatalkan semua jadwal, dan menutup diri di rumahnya yang besar tapi sunyi. Dewi, satu-satunya yang masih setia datang, sering menemukan majikannya duduk di kursi roda di balkon, memandangi langit kosong dengan mata sayu. "Bu, makan dulu sedikit ya," bujuk Dewi suatu sore. "Taruh saja di meja," jawab Alia tanpa menoleh. "Bu, Anda harus kuat. Banyak orang di luar sana yang mendoakan." "Berhenti, Dewi." Suara Alia meninggi, membuat perempuan itu terdiam. "Kau tidak tahu rasanya kehilangan segalanya. Aku ini, bahkan untuk berdiri saja tidak bisa." Dewi menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu kemarahan itu lahir dari putus asa, bukan benci. Tapi setiap kali melihat Alia seperti itu, hatinya hancur. Di kamar pribadinya, Alia sering menatap foto-foto masa lalu. Dirinya di panggung penghargaan, dirinya tersenyum di samping Reva, dirinya berdiri penuh percaya diri. Semua tampak seperti mimpi jauh yang tak mungkin kembali. Suatu malam, Reva datang menjenguk. Ia membawa bunga dan wajah bersalah. "Alia, aku minta maaf. Aku baru sempat datang. Kamu kelihatan lebih baik," katanya kikuk. Alia tersenyum pahit. "Lebih baik? Aku bahkan tidak bisa berdiri." Reva menunduk. "Aku tahu ini berat. Tapi mungkin, kamu butuh waktu sendiri. Aku juga harus fokus dengan proyekku." "Jadi maksudmu?" Suara Alia bergetar. "Aku pikir, sebaiknya kita tidak meneruskan pertunangan ini dulu. Aku tidak mau membuatmu terbebani." Air mata jatuh di pipi Alia. Ia menatap pria yang dulu ia cintai dengan pandangan hampa. "Terima kasih, Reva. Setidaknya kau jujur." Reva beranjak pergi tanpa menoleh. Begitu pintu tertutup, tangis Alia pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berubah menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Kondisinya tetap sama. Pengobatan modern seolah menyerah padanya. Semangat hidupnya perlahan padam. Kadang ia berpikir, mungkin Tuhan memang ingin menghukumnya karena kesombongan masa lalu, karena pernah merasa tak butuh siapapun. Suatu sore, saat hujan turun lagi, Dewi datang dengan kabar kecil yang tak disangka. "Bu, saya tadi di rumah sakit bertemu seorang pria. Namanya Raka. Dia bantu pasien lain dengan ramuan herbal. Orang-orang bilang dia bisa menolong beberapa kasus saraf." Alia tertawa sinis. "Dewi, jangan bilang kamu percaya omong kosong seperti itu." "Bukan omong kosong, Bu. Saya lihat sendiri. Ada pasien stroke yang mulai bisa gerak setelah terapi darinya." Alia menghela napas panjang. "Aku sudah habiskan miliaran rupiah untuk pengobatan modern, Dewi. Dan kamu mau aku percaya ramuan kampung?" "Tidak ada salahnya mencoba, Bu," bisik Dewi lembut. "Kadang keajaiban datang dari tempat yang tidak kita duga." Alia memalingkan wajah keluar jendela. Hujan masih turun, menetes di kaca. Di dalam hatinya yang paling dalam, ada sesuatu yang bergetar, sebuah bisikan kecil yang berkata,
Apa salahnya mencoba terakhir kali? Namun, gengsinya masih terlalu tinggi. Ia menahan diri, berpura-pura acuh, padahal hatinya sudah retak dan mulai menjerit minta harapan. Malam itu, ia terjaga di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku, tapi matanya menatap langit-langit kosong. Air mata menetes tanpa suara. Kalau memang masih ada harapan, Tuhan, kirimkan padaku, bahkan dari orang yang paling tak mungkin sekalipun, bisiknya lirih. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan dijawab dengan cara paling aneh. Lewat seorang pemuda miskin dari desa, yang tak punya apapun kecuali hati yang tulus. Dan dari pertemuan itulah, takdir mereka akan berubah selamanya. Pagi itu, sinar mentari menembus celah-celah pepohonan di sebuah desa kecil di pinggiran kota Bogor. Udara masih dingin, embun menetes dari daun pisang, dan ayam-ayam berkokok riuh dari kejauhan. Di balik keindahan sederhana itu, hidup seorang pemuda bernama Raka Pratama, usia 27 tahun, tubuhnya tegap, kulitnya sawo matang, dan wajahnya menyimpan ketenangan yang jarang dimiliki oleh orang seusianya. Raka tinggal di rumah panggung kecil bersama seorang nenek tua yang sudah renta. Nenek Rini, satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Ayahnya dulu seorang petani biasa, sedangkan ibunya dikenal di desa sebagai tabib tradisional yang ahli membuat ramuan dari tumbuh-tumbuhan hutan. Dari ibunya lah Raka mewarisi ilmu itu, meski tak pernah benar-benar menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Pagi itu, setelah membantu neneknya menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi hangat dan sambal terasi, Raka berpamitan untuk pergi ke pasar. "Nek, aku ke pasar dulu, bantu Pak Dharma bongkar sayurannya." Nenek Rini mengangguk pelan. "Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa nanti mampir ke rumah Bu Ratna," katanya anaknya masih demam. "Iya, Nek," jawabnya sambil tersenyum. Setiap hari Raka bekerja serabutan. Kadang ia membantu orang di pasar, kadang jadi tukang kebun, kadang memetik daun-daun herbal dari hutan untuk dijual. Uang yang ia dapat tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan obat neneknya. Bagi orang desa, Raka dikenal bukan hanya karena kebaikannya, tapi juga karena ketulusannya menolong orang tanpa pamrih. Sudah banyak warga yang sembuh berkat ramuan peninggalan ibunya. Air rebusan akar alang-alang untuk ginjal, daun sirih untuk luka, hingga minyak rempah untuk pijat saraf. Namun, Raka tidak pernah mau menerima bayaran lebih dari sekadar seikhlasnya. Yang penting niatnya bantu, bukan dagang penyakit, katanya setiap kali ada yang memaksa memberi uang lebih. Suatu pagi, ketika Raka sedang duduk di warung kopi pinggir jalan pasar, terdengar suara keras dari arah tanjakan kecil di ujung desa. Orang-orang berlarian. Ada mobil terguling. "Cepat bantu," teriak seseorang. Tanpa pikir panjang, Raka langsung berlari ke arah suara itu. Di sana, ia melihat sebuah mobil hitam besar terguling ke sisi jalan, dengan asap tipis keluar dari kap mesinnya. Seorang pria parubaya terjebak di dalamnya, berusaha membuka sabuk pengaman. "Pak, tenang, saya bantu." Raka memecahkan kaca dengan batu besar, lalu menarik pria itu keluar dengan hati-hati. Kepala sopir itu berdarah, tapi ia masih sadar. "Terima kasih," gumam sopir itu lirih, napasnya tersengal. Raka membantu menepi, memberikan air, dan memeriksa luka dengan ramuan yang selalu ia bawa di tas kecilnya, minyak herbal buatan ibunya. Ia membersihkan luka sopir itu dengan lembut, lalu membalutnya menggunakan kain bersih dari bajunya sendiri. "Nama saya Raka, Pak. Bapak kerja di mana?" tanyanya sambil menepuk bahu sopir itu. Saya sopirnya Ibu Alia, pemilik Luma Beaut," jawab sopir itu pelan. "Saya tadi dari rumah sakit, mengantar berkas untuk beliau." Raka mengangguk. "Biar saya antar Bapak pulang. Mobil ini bisa kita tinggal dulu, nanti warga bantu dorong." Sopir itu sempat menolak, tapi Raka bersikeras. Dengan sepeda tuanya, ia membantu pria itu kembali ke kota kecil di mana kediaman besar sang majikan berdiri. Rumah itu besar dan mewah, kontras dengan kesederhanaan Raka. Ia memandang bangunan itu kagum sekaligus canggung. "Terima kasih, Nak Raka," kata sang sopir. "Kalau kamu tidak datang tadi, mungkin saya sudah tidak selamat. Kalau nanti kamu butuh pekerjaan, datang saja ke sini, ya." Raka hanya tersenyum. "Saya senang bisa bantu, Pak. Soal pekerjaan,
rezeki sudah ada yang atur. Sebelum pergi, Raka sempat melihat seorang wanita duduk di balkon lantai 2. Cantik, berwibawa, tapi wajahnya muram. Ia duduk di kursi roda, menatap kosong ke langit. Entah kenapa, Raka terdiam beberapa detik. Ada sesuatu di mata wanita itu, kesedihan yang dalam, seolah dunia telah memadamkan cahaya hidupnya. Ia tidak tahu bahwa wanita itu adalah Alia Prameswari. Beberapa hari berlalu. Raka kembali ke rutinitasnya, tapi kejadian itu terus terlintas di pikirannya. Suatu sore, ketika ia sedang meracik ramuan di halaman rumahnya, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seorang wanita muda turun membawa amplop coklat. "Kamu Raka Pratama?" "Iya, saya," jawabnya heran. "Ini dari Bu Alia Prameswari," kata wanita itu. "Katanya, kamu menolong sopirnya beberapa hari lalu. Dia mau bertemu kamu secara langsung." Raka tercengang. "Saya? Ketemu CEO besar itu?" Wanita itu hanya tersenyum kecil. "Besok pagi, datang saja ke alamat ini." Raka menerima kertas berisi alamat yang sama dengan rumah besar yang ia datangi waktu itu. Ia sempat ragu, tapi rasa penasaran dan rasa hormat membuatnya memutuskan untuk datang. Keesokan harinya, dengan baju terbaik yang ia punya, kemeja putih sederhana dan celana hitam polos, Raka berangkat ke rumah besar itu. Satpam sempat memandangnya curiga, tapi setelah memeriksa surat undangan kecil dari sekretaris, mereka mempersilakan masuk. Raka melangkah gugup melewati taman megah dan masuk ke ruang tamu yang dipenuhi aroma parfum mahal. Semua tampak terlalu mewah bagi dirinya yang biasa hidup dengan aroma tanah dan dedaunan. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Alia muncul, duduk di kursi roda dengan gaun putih sederhana. Meski wajahnya tanpa riasan tebal, kecantikannya membuat ruangan itu seolah berhenti bernafas. Namun di balik keanggunannya, ada kelelahan dan kerapuhan yang nyaris tidak bisa disembunyikan. "Kamu Raka?" tanyanya datar. Raka menunduk sopan. "Iya, Bu. Terima kasih sudah memanggil saya. Saya dengar kamu yang menolong sopir saya saat kecelakaan." Raka tersenyum kecil. "Hanya kebetulan lewat, Bu. Siapapun pasti akan menolong." Alia menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Saya ingin berterima kasih." Ia memberi isyarat pada Dewi, sekretarisnya, yang kemudian menyerahkan sebuah amplop berisi uang. Namun Raka menggeleng cepat. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Saya bantu bukan untuk uang." Alia menaikkan alisnya. "Kau menolak uang dari seorang CEO?" "Saya menolak karena niat saya bukan itu," jawab Raka tenang. "Kalau saya terima, nanti niat baik saya jadi kotor." Alia terdiam. Jarang sekali ada orang berbicara padanya tanpa rasa takut, apalagi dengan ketenangan seperti itu. Di dalam hatinya, muncul rasa ingin tahu yang aneh. "Dewi bilang kamu sering bantu orang dengan ramuan herbal?" tanya Alia, suaranya kini lebih lembut. "Iya, Bu. Ramuan peninggalan ibu saya. Tapi hanya untuk bantu orang yang butuh, bukan pengobatan ajaib." "Ramuan?" Alia tersenyum sinis. "Kamu pikir aku belum cukup mencoba semua cara modern yang bahkan tidak berhasil?" Raka hanya menatapnya, tidak tersinggung. "Saya tidak bilang ramuan saya lebih hebat, Bu. Tapi kadang, obat bukan hanya untuk tubuh. Kadang tubuh juga butuh keyakinan, butuh harapan." Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia menatap mata Raka, mata yang jernih, penuh ketulusan, tanpa sedikit pun niat mengambil keuntungan. Rasanya asing bagi seorang wanita yang hidup di dunia penuh kepalsuan. "Kalau aku mau mencoba, kamu yakin bisa bantu aku jalan lagi?" tanya Alia dengan nada setengah mengejek. Raka tersenyum tipis. "Saya tidak bisa janji apapun, Bu. Saya hanya bisa berusaha." Alia menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil penuh sarkasme. "Baiklah. Kalau aku bisa berjalan lagi karena ramuanmu, aku rela jadi istrimu." Ucapan itu membuat Dewi yang berdiri di belakang hampir tersedak napas. Tapi Raka hanya menunduk hormat, tidak menanggapinya dengan tawa atau malu. Ia menjawab sederhana, "Saya hanya ingin ibu sembuh, bukan imbalan." Suasana hening. Hanya suara jam dinding terdengar berdetak.
Alia tidak tahu kenapa, tapi jawaban itu membuat dadanya terasa hangat. Entah karena tersentuh, atau karena malu pada ketulusannya. Setelah Raka pulang, Alia duduk lama di ruang tamu. Di wajahnya masih tersisa senyum samar yang jarang muncul sejak kecelakaan itu. Dewi memandanginya dengan hati-hati. "Bu, Anda baik-baik saja?" Alia menghela napas panjang. "Entah kenapa, Dewi, anak itu berbeda." Dewi tersenyum lembut. "Mungkin karena dia tulus, Bu." Alia menatap jendela, tempat sinar sore menembus kaca besar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya bergetar, bukan karena cinta, tapi karena harapan yang hampir ia kubur hidup-hidup. Ia tidak tahu bahwa ucapannya yang tadi hanyalah gurauan putus asa, akan menjadi janji yang benar-benar mengikat takdir hidupnya dengan pemuda miskin itu. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari itu, langit Jakarta tampak biru bersih setelah semalam diguyur hujan deras. Di halaman rumah besar milik Alia Prameswari, mobil-mobil mewah berderet rapi, dan beberapa pegawai sibuk menata taman depan. Namun suasana pagi itu sedikit berbeda. Seorang tamu istimewa, bukan pejabat, bukan investor, melainkan pemuda sederhana dari desa, dijadwalkan datang. Alia duduk di kursi rodanya di ruang tengah, ditemani oleh Dewi yang menatap jam tangan dengan cemas. "Bu, Anda yakin mau melanjutkan ini? Maksud saya, pria itu kan cuma orang kampung. Bagaimana kalau tidak ada hasil? Atau malah berbahaya?" Alia menatap kosong ke arah jendela besar yang memantulkan bayangan wajahnya. "Semua dokter sudah menyerah, Dewi. Aku tidak kehilangan apapun lagi untuk dicoba." Dewi terdiam. Ia tahu ucapan itu bukan sekadar keputusasaan, tapi juga bentuk keberanian yang muncul dari luka panjang. Tak lama kemudian, suara satpam di luar terdengar. "Bu, tamunya sudah datang." Raka melangkah masuk dengan pakaian sederhana dan tas kecil yang berisi botol-botol kaca bening, serta beberapa ikatan daun kering. Di wajahnya terpancar ketenangan, meski jelas ia sedikit canggung berada di rumah megah itu. Lantai marmer mengkilap di bawah kakinya, membuatnya merasa seperti sedang berjalan di tempat yang bukan miliknya. "Selamat pagi, Bu," sapa Raka dengan sopan, menundukkan kepala sedikit. Alia menatapnya tajam, namun suaranya lebih lembut dibanding sebelumnya. "Pagi. Duduklah." Raka duduk di sofa di hadapan Alia. Matanya berkeliling, memperhatikan ruangan yang megah, lukisan-lukisan besar di dinding, vas bunga kristal, dan aroma wangi mahal yang samar memenuhi udara. Dunia ini benar-benar asing baginya. "Jadi," kata Alia, menyilangkan tangan di pangkuan, "kamu percaya bisa menyembuhkan aku dengan ramuan, daun-daunan?" Raka tersenyum kecil. "Saya tidak bilang begitu, Bu. Saya hanya percaya tubuh manusia punya cara untuk sembuh sendiri. Kadang, ramuan herbal hanya membantu mempercepatnya." "Dan kamu pikir semua dokter yang sudah gagal itu tidak cukup?" tanya Alia, setengah mengejek. Raka menatapnya dengan mata yang teduh. "Saya tidak berpikir begitu, Bu. Mereka sudah melakukan bagian mereka. Sekarang, izinkan saya mencoba dengan cara yang lain." Ada sesuatu dalam nada suaranya, rendah, tenang, namun penuh keyakinan yang tulus, yang membuat Alia tidak sanggup menolak. Ia menghela napas panjang. "Baiklah, aku beri kamu waktu 1 bulan. Kalau tidak ada hasil, kamu tidak perlu datang lagi." "Baik, Bu," jawab Raka singkat, lalu mulai membuka tas kecilnya. Hari pertama terapi terasa canggung. Raka memeriksa kaki Alia dengan lembut, lalu mengoleskan minyak rempah berwarna kuning pucat ke sepanjang betis dan lututnya. Aroma jahe, serai, dan akar wangi memenuhi ruangan. Alia berusaha bersikap dingin, tapi dalam hati ia terkejut. Sentuhan Raka begitu hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang suci. "Minyak ini dibuat dari apa?" tanyanya mencoba mengalihkan rasa gugup. "Dari rempah yang biasa tumbuh di kebun belakang rumah, Bu. Dulu ibu saya yang ajarkan. Katanya, setiap tumbuhan punya roh baiknya sendiri, asal dipetik dengan niat yang benar." Alia tertawa kecil, agak sinis. "Roh baik? Kamu masih percaya hal-hal seperti itu?" Raka tidak tersinggung. "Kalau percaya membuat kita lebih lembut terhadap alam, saya rasa itu tidak salah."
Alia menatap wajah pemuda itu lama-lama. Sederhana, tapi matanya memancarkan ketulusan yang tak bisa dibuat-buat. Ia tidak tahu mengapa, tapi hatinya sedikit lebih tenang hari itu. Hari berganti hari. Raka datang setiap pagi, membawa ramuan baru yang ia racik sendiri. Kadang air rebusan daun pegagan untuk memperbaiki saraf, kadang minyak oles dari campuran kayu manis dan akar ginseng. Ia juga mengajari Alia latihan kecil, bukan dengan alat mahal, tapi dengan gerakan sederhana yang menuntut kesabaran. Coba ibu fokus ke jari kaki. Bayangkan ia bergerak, kata Raka suatu hari. Alia menatapnya jengkel. Aku sudah melakukan ini berkali-kali dengan terapis profesional. Hasilnya nol. Bedanya sekarang, jangan pikirkan hasilnya. Pikirkan niatnya, ujar Raka lembut. Kadang yang paling lambat bukan tubuh yang sembuh, tapi hati yang mau percaya lagi. Kata-kata itu menghantam keras di dada Alia. Ia terdiam lama, lalu dengan perlahan memejamkan mata dan mengikuti saran Raka. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan rasa gagal, tidak memikirkan ejekan orang, tidak memikirkan siapa yang meninggalkannya. Ia hanya berusaha percaya. Dan untuk pertama kalinya pula, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Hubungan mereka mulai berubah. Alia yang dulu sinis kini mulai menyapa Raka dengan senyum kecil. Kadang ia menawari teh hangat, kadang bertanya tentang kehidupan di desa. Di sisi lain, Dewi memperhatikan perubahan itu dengan heran. Bu, saya lihat Anda mulai lebih ceria sekarang, katanya suatu sore sambil membereskan meja. Alia mengangguk pelan. Entah kenapa, anak itu menenangkan. Dia tidak pernah menatapku dengan kasihan seperti orang lain. Memang begitu caranya menatap, Bu, kata Dewi, tersenyum. Tatapan yang membuat orang percaya bahwa hidup belum selesai. Alia menatap keluar jendela, melihat Raka sedang membersihkan alat-alat terapi di taman. Hujan gerimis mulai turun, tapi pemuda itu tetap tenang, menutupi ramuan-ramuannya dengan kain. Sebuah perasaan aneh muncul di hati Alia. Bukan cinta, setidaknya belum, tapi seperti kehangatan yang sudah lama ia lupakan. Sore berikutnya, Raka datang membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah botol kecil berisi cairan berwarna hijau muda. Apa ini? Tanya Alia penasaran. Ramuan inti. Ini harus diminum pagi dan malam, selama 7 hari. Rasanya pahit, tapi jangan khawatir, itu pertanda baik. Alia menatapnya ragu. Aku sudah menelan puluhan obat dari luar negeri. Kalau ini berhasil, aku akan anggap kamu penyihir. Raka tersenyum. Saya bukan penyihir, Bu. Saya cuma percaya bahwa yang pahit bisa jadi awal dari kesembuhan. Alia mengambil botol itu, menatapnya seolah ragu antara harapan dan ketakutan. Kalau aku sembuh karena ini, kamu mau apa? Raka terdiam sesaat. Saya tidak ingin apa-apa, Bu. Alia menatapnya tajam. Tidak ingin uang? Tidak ingin pekerjaan di perusahaan besar? Atau kehidupan yang lebih baik? Kalau hati saya tenang dengan hidup yang saya punya, apa artinya semua itu? Jawab Raka tenang. Alia menunduk. Jawaban itu menampar hatinya yang selama ini diisi ambisi tanpa batas. Ia sadar, di hadapan pemuda itu, semua pencapaiannya terasa rapuh dan hampa. Hari keempat terapi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Raka sedang mengurut lembut kaki Alia, tiba-tiba wanita itu menjerit pelan. Ada apa, Bu? Raka terkejut. Alia menatap kakinya dengan mata lebar. Aku bisa rasakan sesuatu. Ada sensasi di jari kakiku. Raka terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar. Itu kabar baik, Bu. Berarti sarafnya mulai merespons. Alia hampir tidak percaya. Ia menatap jarinya sendiri, yang selama ini terasa mati, kini seperti hidup kembali. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Ini benar-benar terjadi, suaranya bergetar. Raka mengangguk pelan. Tidak ada yang tidak mungkin, Bu. Kadang tubuh hanya menunggu hati percaya dulu. Hari itu menjadi titik balik. Alia tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tawa itu terdengar seperti musik bagi seluruh rumah. Dewi menangis diam-diam di dapur, sementara Raka hanya menatapnya dengan senyum tenang yang tulus. Hari berganti minggu.
Gerakan kecil di jari kaki Alia berkembang menjadi kemampuan menekuk lutut, lalu mengangkat kaki pelan-pelan. Raka terus mendampingi, sabar, tanpa lelah. Kadang ia duduk di taman sambil menunggu Alia selesai latihan, kadang menenangkan ketika wanita itu frustrasi. Suatu sore, setelah latihan berat, Alia menatap Raka lama. "Kamu tahu, aku sudah lupa rasanya berharap seperti ini." "Berarti sekarang kamu ingat lagi," jawab Raka sambil menyiapkan teh hangat. Alia tersenyum, lalu berkata pelan, "Dulu aku pikir hidupku sempurna. Tapi setelah kehilangan semuanya, aku baru sadar, aku tidak pernah benar-benar hidup." Raka menatapnya, matanya lembut. "Mungkin Tuhan menahan langkahmu, supaya kamu bisa belajar arti berjalan." Hening. Hanya suara angin sore yang meniup daun-daun di halaman. Alia memandangi pemuda di hadapannya itu lama-lama, mencoba memahami mengapa seseorang yang hidup sederhana bisa bicara dengan kebijaksanaan seperti itu. Malam itu, saat Raka pulang, Alia duduk di balkon dan menatap langit. Di hatinya, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sekadar rasa syukur, tapi juga kagum yang sulit dijelaskan. "Raka," bisiknya pelan, memandangi bintang yang berkelip. "Kau datang seperti angin, tapi mengubah segalanya." Sementara itu, di rumah kecilnya di desa, Raka merenung. Ia tahu hatinya mulai gelisah setiap kali harus berangkat ke rumah besar itu. Tapi ia juga tahu batasnya. "Aku hanya menolong," katanya pada diri sendiri. "Tidak boleh lebih." Namun, di dalam hatinya yang paling jujur, ia sadar, setiap senyum Alia, setiap tawa kecilnya, mulai meninggalkan jejak di hatinya yang polos. Dua dunia yang begitu jauh perlahan saling mendekat, tanpa keduanya sadari. Dunia kemewahan yang dingin mulai belajar hangat dari kesederhanaan, dan dunia sederhana mulai mengenal arti keberanian karena cinta. Dan di antara keduanya, Tuhan mulai menulis kisah baru, kisah yang akan membuat dunia terdiam. Matahari pagi menembus kaca jendela besar di ruang latihan Alia, memantulkan cahaya lembut ke lantai marmer yang berkilau. Di tengah ruangan itu, Alia Prameswari duduk di kursi rodanya, menatap kedua kakinya dengan tatapan penuh harapan. Ia masih belum sepenuhnya percaya dengan keajaiban kecil yang kini terjadi di tubuhnya. Setiap kali jari-jarinya bergerak, sekecil apapun, ia merasa seperti sedang menyentuh keajaiban. Raka masuk perlahan, membawa tas kain berisi ramuan dan minyak yang biasa ia pakai. "Pagi, Bu Alia," sapa pemuda itu dengan senyum ramah yang menenangkan. Alia menoleh dan membalas senyum itu, kali ini tanpa nada sinis seperti dulu. "Pagi, Raka. Kamu datang tepat waktu seperti biasa." Raka duduk di lantai, menyiapkan minyak dan rempah yang sudah ia tumbuk semalam. "Hari ini kita lanjut latihan otot, tapi sebelum itu saya mau oleskan ramuan baru. Ini agak berbeda dari sebelumnya." Alia menatap botol kecil berwarna coklat muda yang dibawa Raka. "Ramuan apa lagi itu? Kamu seperti penyihir yang tak kehabisan mantra." Raka tertawa kecil. "Ini hasil dari campuran daun sambiloto dan akar pasak bumi, Bu. Rasanya pahit sekali kalau diminum, tapi ini hanya untuk olesan. Tujuannya merangsang saraf supaya lebih aktif." Alia mengangguk pelan. Ia mulai mempercayai setiap langkah pemuda itu. Raka membuka gulungan kain putih, meneteskan minyak herbal ke telapak tangannya, lalu mengoleskannya lembut di sepanjang kaki Alia. Sentuhannya hati-hati, tidak berlebihan, tapi terasa penuh perhatian. "Apa kamu tidak lelah terus melakukan ini setiap hari?" tanya Alia tiba-tiba. "Kamu datang jauh-jauh, membawa ramuan, mengurutku, bahkan sering tidak makan siang tepat waktu." Raka tersenyum tanpa menatapnya. "Kalau melihat orang mulai sembuh, rasanya semua lelah hilang, Bu. Padahal kamu bisa saja bekerja di tempat lain, kan? Kamu pintar, sopan, dan telaten. Banyak orang yang mau membayar mahal untuk pekerja sepertimu." "Saya tidak mencari bayaran mahal," jawab Raka pelan. "Saya cuma mau hidup dengan tenang dan bermanfaat untuk orang lain." Kata-kata itu lagi-lagi membuat Alia diam. Seumur hidupnya, ia dikelilingi orang yang datang padanya demi uang, status, atau keuntungan. Tapi Raka berbeda, ia datang tanpa meminta apapun. Mungkin itulah yang membuatnya begitu sulit ditebak. Hari itu latihan dimulai.
Raka membantu Alia berdiri dengan bantuan alat penopang kaki. Tangan mereka saling bertaut sebentar. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba memerah. Tarik napas dalam-dalam, Bu. Jangan takut. Saya di sini, kata Raka lembut. Alia mengangguk. Perlahan, ia berusaha menggerakkan kakinya. 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Rasa sakit muncul, tapi juga ada sesuatu yang lain. Kehidupan. Pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru, ujar Raka sambil menopang tubuhnya agar tidak jatuh. Keringat mulai menetes di dahi Alia, tapi ia terus melangkah, menggenggam erat penopang logam itu. Dalam hatinya, ia seperti sedang menantang seluruh masa lalunya. Semua ejekan, semua rasa kasihan, semua ketakutan. Setelah 10 menit, ia kelelahan dan hampir roboh, tapi Raka sigap menahan tubuhnya. Untuk sesaat, mereka saling berpandangan. Nafas Alia tersengal, tapi matanya berbinar. Aku bisa berdiri lebih lama hari ini, katanya dengan suara bergetar. Raka tersenyum hangat. Itu artinya tubuhmu mulai percaya pada harapan. Bukan tubuhku saja, jawab Alia pelan, hatiku juga. Mereka berdua terdiam. Udara di ruangan itu terasa hangat meski pendingin udara menyala. Sore itu, Raka pamit seperti biasa. Tapi sebelum keluar, Alia memanggilnya. Raka, katanya pelan. Kamu punya keluarga di sini? Raka berhenti sejenak di ambang pintu. Tidak, Bu. Orang tua saya sudah lama meninggal. Saya tinggal di kontrakan kecil dekat pasar. Alia menatapnya iba. Kamu hidup sendiri? Iya. Tapi saya tidak merasa kesepian, Bu. Kadang sepi itu justru membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Alia menatap Raka sampai ia benar-benar pergi, lalu berbisik lirih. Kamu aneh, tapi entah kenapa aku nyaman. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Setiap pagi, Raka datang membawa ramuan baru. Kadang ia juga membawa makanan sederhana, bubur kacang hijau, ubi rebus, atau teh jahe. Ini bagus buat peredaran darah, Bu, katanya sambil tersenyum. Alia yang dulu hanya mau sarapan dengan roti gandum impor dan jus buah segar kini tak lagi keberatan dengan makanan sederhana itu. Bahkan, ia mulai menikmatinya. Ada sesuatu yang hangat dan nyata dari kesederhanaan yang dibawa Raka. Suatu pagi, saat mereka sedang berlatih di taman belakang rumah, Alia tiba-tiba bertanya, Raka, apa kamu tidak ingin jadi orang kaya? Raka menatapnya, lalu tersenyum samar. Kaya itu relatif, Bu. Buat saya, kaya itu ketika kita punya cukup untuk dibagi. Tapi uang bisa membuat hidup lebih mudah. Benar, jawabnya tenang. Tapi kalau hati kita kosong, uang sebanyak apapun tetap tidak bisa membuat kita tenang. Alia terdiam. Ia pernah punya segalanya. Uang, nama besar, jabatan. Tapi saat semua itu runtuh, yang tersisa hanyalah kesepian. Sekarang, di hadapan pemuda yang bahkan tidak punya rumah sendiri, ia justru merasakan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, kemajuan besar terjadi. Alia sudah bisa berjalan dengan alat bantu tanpa perlu pegangan Raka terlalu lama. Setiap langkahnya diiringi rasa haru. Lihat, Raka, aku bisa melangkah sendiri. Serunya dengan mata berbinar. Raka tersenyum bangga. Saya tahu kamu bisa. Kamu hanya perlu percaya. Ini semua karena kamu, kata Alia pelan. Tidak, Bu. Ini karena kamu sendiri yang tidak menyerah. Alia menatap Raka lama. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan di dadanya, seperti rasa syukur, kekaguman, dan perasaan yang lebih dari sekadar itu. Tapi ia menahan diri. Ia tidak mau mengacaukan hubungan ini dengan perasaan yang mungkin hanya sementara. Namun malam itu, ketika sendirian di kamarnya, ia tidak bisa berhenti memikirkan tatapan mata Raka. Tatapan yang hangat, namun menenangkan. Ia memejamkan mata, tapi wajah itu terus muncul di pikirannya. Di sisi lain, Raka juga mulai merasa hatinya berubah. Setiap kali melihat Alia tersenyum, ia merasa bahagia dengan cara yang aneh.
Ia tidak pernah membayangkan akan dekat dengan seorang wanita seperti itu. Seorang CEO kaya, cantik, dan kuat. Tapi setiap kali ia ingin menjaga jarak, perasaan itu malah tumbuh makin dalam. Suatu malam, di rumah kontrakannya yang kecil, Raka menatap ramuan-ramuan yang tersisa. Ia teringat wajah Alia yang mulai bisa berjalan. Ibu pasti bangga kalau masih hidup, gumamnya lirih. Ramuan ini ternyata benar-benar bisa menyembuhkan, seperti yang ibu bilang dulu, asal diberikan dengan niat tulus. Ia menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Tapi bagaimana kalau aku terlalu jauh berharap pada sesuatu yang tidak mungkin? Hari berikutnya, Raka datang seperti biasa. Namun kali ini Alia sudah menunggunya di taman dengan pakaian olahraga yang anggun. Ia tampak lebih ceria, lebih bersemangat dari biasanya. "Raka," katanya begitu pemuda itu datang. "Hari ini aku ingin mencoba berjalan tanpa alat bantu." Raka menatapnya khawatir. "Bu, mungkin sebaiknya jangan dulu. Tubuh Anda masih butuh waktu." Alia tersenyum yakin. "Aku siap." Raka akhirnya mengalah. Ia berdiri di dekatnya, siap menangkap jika Alia terjatuh. Dengan langkah perlahan, Alia berdiri. Otot-ototnya bergetar, tapi wajahnya teguh. Ia melangkah sekali, 2 kali, 3 kali. Dan pada langkah keempat, ia benar-benar berdiri tegak tanpa alat bantu. Air mata menetes dari sudut matanya. "Aku bisa, Raka. Aku benar-benar bisa." Raka tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. "Selamat, Bu. Ini keajaiban." Alia memeluknya tiba-tiba. "Terima kasih. Kamu sudah membuatku punya harapan lagi." Raka kaku sejenak, lalu perlahan membalas pelukan itu dengan canggung. Ia tahu, momen itu tidak seharusnya terjadi, tapi sulit untuk tidak ikut larut dalam kehangatan yang jujur. Hari itu menjadi titik baru dalam kehidupan Alia. Ia mulai keluar rumah tanpa rasa malu. Kakinya memang belum sekuat dulu, tapi langkahnya sudah kembali. Dunia yang dulu menertawakannya kini menyambut lagi. Ia menghadiri rapat di perusahaannya, dan semua karyawan terkejut melihatnya berjalan memasuki ruangan. "Selamat datang kembali, Bu Alia," ujar salah satu direktur dengan kagum. Alia tersenyum. "Terima kasih. Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku sudah lebih kuat dari sebelumnya." Namun dalam hatinya, ia tahu kekuatan itu bukan hanya karena ramuan, tapi karena sosok sederhana yang menyalakan kembali harapan di hatinya. Malamnya, ia memanggil Raka ke ruang tamu. "Aku ingin memberimu sesuatu," katanya sambil menyerahkan amplop besar. Raka bingung. "Apa ini, Bu?" "Sedikit uang untuk jasamu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih. Kamu sudah berbuat banyak untukku." Raka menggeleng cepat. "Tidak perlu, Bu. Saya sudah senang bisa melihat Anda sembuh. Tapi aku tidak bisa hanya bilang terima kasih, Raka. Aku ingin kamu terima ini." "Bu Alia," katanya dengan nada tegas tapi lembut, "kalau saya menerima uang ini, artinya saya bekerja karena imbalan. Padahal saya menolong karena niat tulus. Biarlah saya tetap miskin, asalkan hati saya bersih." Alia terdiam. Air matanya hampir jatuh. Ia menatap pemuda di hadapannya itu, seseorang yang begitu berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia kenal. Ia tak tahu apakah ia sedang diuji atau diberkahi. "Raka," katanya lirih, "kenapa kamu begitu tulus padaku?" Raka menatapnya. "Karena saya tahu bagaimana rasanya kehilangan harapan. Dan saya tidak ingin siapapun merasakannya lagi." Kata-kata itu membuat Alia menunduk. Dalam diam, ia sadar, mungkin inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak meminta apa-apa, hanya memberi dan menyembuhkan. Malam itu, di kamar yang sunyi, Alia berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu melangkah perlahan tanpa alat bantu. Setiap langkah terasa seperti doa, setiap tarikan napas seperti ucapan syukur. "Terima kasih, Raka," bisiknya lirih. "Kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi juga hatiku." Namun di balik rasa syukurnya, ada sesuatu yang menggelisahkan. Bagaimana jika suatu hari Raka pergi? Bagaimana jika pemuda itu menemukan alasan untuk tidak datang lagi? Karena bagi Alia, Raka bukan lagi sekadar penyembuh.
Ia sudah menjadi cahaya di tengah hidup yang pernah gelap. Dan ia tahu, sebentar lagi, hatinya tidak akan bisa lagi menyangkal apa yang sebenarnya ia rasakan. Langit Jakarta sore itu berubah jingga keemasan. Di taman belakang rumah besar milik Alia Prameswari, suara burung bercampur angin membuat suasana terasa tenang. Di sanalah Alia berdiri, tanpa kursi roda, tanpa alat bantu. Kakinya sudah kuat, meski masih sesekali bergetar bila ia terlalu lama berdiri. Tapi kali ini, ia tidak peduli. Ia memandang ke arah Raka yang sedang menyiapkan ramuan terakhir di meja kecil. Pemuda itu masih seperti biasanya. Sederhana, polos, tapi ada ketenangan yang selalu menenangkan setiap kali ia ada di dekatnya. "Raka," panggil Alia lembut. Raka menoleh. "Ya, Bu. Aku ingin kamu berhenti memanggilku, Bu. Namaku Alia." Raka tersenyum canggung. "Tapi saya..." "Tidak usah pakai, saya juga," potong Alia. "Panggil saja aku Alia. Kita sudah terlalu lama kenal untuk terus menjaga jarak seperti itu." Raka terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Baik, Alia." Suara itu terdengar asing tapi hangat di telinganya. Nama yang selama ini ia ucapkan dengan jarak, kini terasa begitu dekat. Ada getar halus yang bahkan Alia sendiri tak bisa jelaskan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Raka tidak lagi sekadar penyembuh. Ia menjadi seseorang yang hadir dalam keseharian Alia. Mereka sarapan bersama, berjalan di taman, kadang menonton film lama di ruang tengah. Di mata orang luar, mungkin hubungan mereka seperti majikan dan pekerja yang akrab. Tapi di hati keduanya, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang lembut namun menakutkan. Suatu malam, hujan turun deras. Raka baru saja hendak pulang, tapi Alia menahannya. "Raka, hujan begini kamu mau kemana? Nanti kamu basah kuyup," katanya dari depan pintu. "Tidak apa-apa, aku biasa begini," jawab Raka, tersenyum sopan. Alia menggeleng. "Tidak, aku tidak mau kamu kehujanan. Menginap saja di sini malam ini." Raka tampak terkejut. "Di sini?" "Ya, rumah ini besar, ada banyak kamar kosong. Tidak usah khawatir." Raka ragu sejenak, tapi melihat wajah Alia yang tulus, ia mengangguk pelan. "Baiklah, kalau kamu tidak keberatan." Malam itu, rumah yang biasanya sepi terasa hangat. Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi hujan dari jendela, sementara Raka menyiapkan teh jahe di dapur. Saat pemuda itu datang membawa 2 cangkir, aroma jahe memenuhi ruangan. "Ini, teh jahe buatanmu?" tanya Alia tersenyum. Raka mengangguk. "Biar badan hangat. Kamu masih belum boleh terlalu sering kena dingin." Alia menatapnya lama, lalu mengambil cangkir itu. "Terima kasih." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan yang jatuh di luar. Di sela hening itu, Alia memandangi wajah Raka. Wajah yang sederhana, tapi ada sesuatu yang tulus di sana. Ia merasa aman setiap kali pria itu ada di dekatnya. "Raka," katanya pelan, "aku kadang bertanya-tanya, kenapa kamu mau menolongku?" Raka menatap cangkir di tangannya. "Karena aku percaya setiap orang pantas mendapat kesempatan untuk sembuh." "Bukan itu," balas Alia. "Aku tahu banyak orang yang bisa kamu tolong. Tapi kenapa aku? Kenapa kamu datang ke rumahku waktu itu?" Raka terdiam. Hujan makin deras di luar. "Mungkin, karena takdir," katanya akhirnya. "Aku tidak tahu kenapa. Tapi waktu melihat kamu pertama kali, aku merasa harus membantu. Seolah, hatiku yang minta." Alia menatapnya tanpa berkedip. "Dan sekarang, hatimu masih bilang hal yang sama?" Raka mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu yang bergetar di antara mereka. Sesuatu yang bukan sekadar rasa terima kasih atau simpati. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Raka menunduk dan tersenyum samar. "Sekarang aku hanya ingin melihatmu bahagia." Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Alia tahu ada sesuatu di baliknya, tapi ia tidak berani memaksa. Keesokan harinya, kabar kesembuhan Alia tersebar ke media. CEO Alia Prameswari berhasil pulih setelah 2 tahun lumpuh.
Begitu judul utama di salah satu portal berita besar. Foto-fotonya beredar, menampilkan Alia yang kembali tampil percaya diri dalam sebuah acara perusahaan. Namun bersamaan dengan itu, gosip mulai bermunculan. Katanya dia disembuhkan oleh pria kampung yang pakai ramuan aneh. Ah, masa sih? Jangan-jangan cuma sensasi. Kalau benar, siapa sih pria itu? Dengar-dengar tinggal di kontrakan kumuh. Alia membaca komentar-komentar itu diam-diam malam itu. Matanya terasa panas. Ia tidak peduli jika dirinya yang dijadikan bahan gosip, tapi ia tahu Raka mungkin akan ikut disorot, dan dunia tempatnya hidup tidak akan mudah menerima seseorang seperti Raka. Ia menatap ponselnya, lalu membuka galeri foto. Di sana, ada foto Raka yang diam-diam ia ambil saat pria itu sedang tertawa di taman. Alia tersenyum kecil. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya, Raka, gumamnya. Mereka hanya melihat dari mata, bukan dari hati. Namun takdir mulai menguji perasaannya. Beberapa hari kemudian, Alia diundang ke sebuah gala dinner bersama para pengusaha besar. Ia datang dengan gaun hitam elegan, berjalan anggun dengan langkah yang sudah kembali sempurna. Semua mata tertuju padanya, bertepuk tangan ketika ia masuk. Di antara tamu, ada Jonathan Wijaya, mantan tunangannya, pria tampan, sukses, tapi juga sombong dan materialistis. Ia menghampiri Alia dengan senyum menawan. "Alia, kau tampak luar biasa," katanya, menatapnya penuh kekaguman. "Aku tak percaya, kau benar-benar sudah bisa berjalan." Alia tersenyum tipis. "Ya, berkat seseorang." "Seseorang? Dokter luar negeri lagi?" tanyanya setengah bercanda. Alia menatapnya tajam. "Bukan. Seorang pria sederhana. Dia menyembuhkanku dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya." Jonathan tertawa kecil. "Sederhana? Maksudmu, pengobatan tradisional?" "Alia, kamu bercanda, kan? Kamu ini CEO, bukan pasien dukun." Nada merendahkan itu membuat Alia menggenggam tangannya erat di bawah meja. "Aku tidak peduli apa yang kamu sebut. Yang penting, dia berhasil menyembuhkanku." Jonathan menatapnya tak percaya. "Kau sungguh-sungguh memuji orang kampung itu di depan banyak orang? Apa kau tahu apa kata media kalau mereka tahu?" Alia menatapnya dingin. "Biarkan mereka bicara. Aku tidak hidup untuk menenangkan orang lain." Jonathan terdiam, tapi matanya menyiratkan ejekan. Malam itu, meski Alia tampak tegar, hatinya bergetar. Dunia tempat ia berasal memang kejam. Dunia di mana nama baik lebih penting dari kebenaran, dan status lebih berharga dari ketulusan. Dan di sanalah ketakutannya dimulai. Bagaimana jika dunia itu menghancurkan Raka? Beberapa hari kemudian, Raka datang seperti biasa. Namun kali ini, ekspresi Alia berbeda. Ia tampak gelisah, lebih banyak diam. "Kamu kenapa?" tanya Raka saat melihatnya melamun di balkon. Alia menatap langit, mencoba menahan air mata. "Raka, aku ingin bertanya sesuatu, tapi janji jangan marah." Raka mengangguk. "Tanya saja." "Bagaimana kalau aku bilang aku takut orang tahu tentang kamu?" Raka terdiam. "Takut?" Alia menunduk. "Aku tidak malu padamu, Raka. Tapi dunia tempatku hidup tidak seperti dunia kamu. Orang-orang di sekelilingku kejam. Mereka akan menertawakanmu, merendahkanmu. Aku tidak ingin itu terjadi." Raka tersenyum tenang. "Aku sudah biasa direndahkan, Alia. Hidup mengajarkanku untuk tidak terlalu peduli. Tapi aku peduli." Alia tiba-tiba meninggikan suara. "Aku tidak mau kamu disakiti karena aku." Raka menatapnya dalam diam. Tatapan yang tidak marah, tapi dalam, seperti seseorang yang mengerti rasa sakit orang lain lebih dari siapapun. "Alia," katanya pelan, "aku tidak takut miskin. Aku tidak takut direndahkan. Yang aku takut, kalau kamu mulai merasa aku bukan bagian dari hidupmu hanya karena kata orang." Alia menutup wajahnya. Air mata akhirnya jatuh. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Raka mendekat, lalu menepuk bahunya lembut. "Kamu tidak perlu tahu sekarang. Kadang hati butuh waktu untuk memilih berani." Hari-hari setelah itu berjalan dengan tegang.
Alia mulai jarang memanggil Raka. Bukan karena ia tidak ingin bertemu, tapi karena takut. Tekanan dari rekan bisnis dan gosip media makin gencar. Seseorang bahkan memotret Raka saat keluar dari rumahnya, dan menulis artikel berjudul, "Pria misterius di balik kesembuhan CEO Alia, kekasih atau pengobat." Alia membaca berita itu dengan tangan gemetar. Mereka benar-benar tidak tahu batas, gerutunya. Saat Raka datang sore itu, ia langsung menatapnya dengan wajah khawatir. "Kamu harus berhenti datang untuk sementara," katanya cepat. Raka menatapnya heran. "Kenapa?" "Media mulai memperhatikan. Aku tidak mau kamu jadi sasaran." "Tapi kalau aku tidak datang, latihanmu bagaimana?" "Aku bisa sendiri," jawab Alia cepat, lalu menunduk. "Aku hanya ingin melindungimu." Raka menatapnya lama. "Alia, jangan melindungiku dengan menjauhiku." "Raka, kumohon," suara Alia melemah. "Aku tidak ingin kamu terluka karena aku." Pemuda itu terdiam. Ia menatap wanita itu, wanita yang telah ia bantu berdiri, tapi kini perlahan menjauh karena takut pada dunia yang memandang rendah dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Baiklah, kalau itu yang kamu mau." Ketika Raka pergi malam itu, hujan turun deras, seperti menertawakan keputusan mereka berdua. Alia menatap jendela dengan air mata jatuh perlahan. Ia tahu ia baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta yang ia punya. Hari-hari tanpa Raka terasa kosong. Alia kembali sibuk dengan pekerjaannya, tapi setiap kali menatap kursi di taman tempat Raka biasa duduk, dadanya terasa sesak. Sampai suatu pagi, ketika ia terjatuh di kamar mandi, rasa nyeri tajam muncul di kakinya. Ia mencoba berdiri, tapi tak bisa. Panik, ia berteriak memanggil Dewi. "Bu Alia, apa yang terjadi?" Dewi berlari masuk, melihat sang majikan terjatuh di lantai dengan wajah pucat. "Kakiku sakit, aku tak bisa gerakan lagi." Alia menangis, ketakutan. Hari itu, dunia Alia runtuh lagi. Semua dokter datang, tapi tak satu pun menemukan penyebab pasti. "Sarafnya seperti mati mendadak," kata salah satu dokter. "Mungkin karena stres berat." Alia hanya menatap kosong ke langit-langit. Dalam hatinya, ia tahu, bukan stres yang membuatnya lumpuh lagi. Tapi karena ia kehilangan satu hal yang membuatnya hidup, ketulusan Raka. Malam itu, sambil terbaring di tempat tidur, Alia memejamkan mata dan berbisik pelan di tengah air mata. "Raka, aku salah. Aku pikir aku melindungimu, padahal aku malah menghancurkan diriku sendiri." Dan di luar sana, di rumah kontrakan kecilnya, Raka duduk di depan jendela, menatap hujan yang sama. Ia menggenggam botol kecil berisi ramuan sisa terakhir, lalu berbisik, "Alia, andai kamu tahu, aku tidak pernah butuh pengakuan. Aku hanya ingin kamu percaya bahwa cinta tidak mengenal status." Malam itu, dua hati di dua dunia berbeda berdoa dengan kata yang sama, "Maaf." Namun takdir belum selesai dengan mereka. Karena cinta sejati, sekuat apapun diuji, selalu menemukan jalan untuk pulang. Pagi di rumah besar milik Alia Prameswari terasa hampa. Sejak 2 minggu lalu, suasana rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi tawa kecil dari taman belakang, tidak ada lagi aroma ramuan herbal yang memenuhi udara. Hanya kesunyian, dingin dan menusuk. Alia duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela kamar yang terbuka setengah. Angin November membawa aroma hujan yang lembab, menembus kulit dan tulangnya yang mulai lemah. Kakinya, yang dulu bisa ia gerakan dengan bebas, kini kembali kaku. Ia mencoba menegakkan punggung, tapi tubuhnya seperti menolak semua perintah. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, terdapat bingkai foto. Foto dirinya tersenyum bersama Raka di taman belakang rumah. Waktu itu, ia masih bisa berdiri dengan bangga di samping pria sederhana itu. Senyum Raka jujur dan hangat, senyum yang kini hanya tinggal kenangan. Alia menatap foto itu lama, lalu menghela napas dalam. "Aku yang salah," gumamnya lirih. "Aku yang menyingkirkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku." Suara langkah kaki terdengar pelan dari arah pintu. Dewi, asisten rumah tangganya, masuk dengan nampan berisi sarapan. "Bu Alia,
Ayo makan dulu, ya. Bubur dan jusnya masih hangat. Alia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lemah. Bu, Dewi mendekat, menatapnya dengan cemas. Ibu belum makan apa-apa dari pagi kemarin. Kalau begini terus, nanti ibu sakit beneran. Alia menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku sudah sakit, Dewi, dari dulu. Dewi menunduk, tak sanggup membalas. Ia tahu, luka di hati Alia jauh lebih parah daripada sakit di kakinya. Ia ingin menenangkan, tapi ia tahu tak ada kata yang bisa menyembuhkan kehilangan seseorang yang begitu berarti. Hari-hari berlalu seperti kabut. Alia kembali menjalani rutinitas seperti dulu. Bekerja dari rumah, menandatangani berkas-berkas, menghadiri rapat virtual, tapi semuanya terasa hambar. Ia seperti hidup dengan tubuh tanpa jiwa. Bahkan rekan-rekan bisnisnya mulai menyadari perubahan itu. Bu Alia, Anda terlihat lelah sekali, ujar sekretarisnya dalam rapat online. Mungkin sebaiknya Anda ambil cuti? Alia tersenyum tipis di layar. Tidak apa-apa. Aku masih sanggup. Padahal, jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sedang berbohong. Ia sudah tidak sanggup. Tidak sanggup berpura-pura tegar, tidak sanggup menatap dunia yang dulu ia kuasai tapi kini terasa menertawakannya. Setiap malam, ia menangis diam-diam. Tidak ada lagi Raka yang datang membawa teh jahe hangat. Tidak ada lagi suara tawa jujur yang memecah sepi. Hanya bayangan yang datang dan pergi di pikirannya, menuntut penyesalan yang tak pernah berhenti. Sampai suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah taman rumahnya. Kakinya kuat, langkahnya ringan. Di ujung taman, Raka berdiri membelakanginya, mengenakan kemeja putih sederhana. Alia berlari ke arahnya, memanggil namanya berkali-kali. Raka, tunggu aku. Tapi semakin ia berlari, Raka semakin jauh. Angin berembus kencang, dan tubuh pria itu mulai menghilang seperti kabut. Alia menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Lalu semuanya gelap. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi lehernya. Nafasnya terengah, matanya berlinang. Mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata. Seolah Tuhan sedang menunjukkan padanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Bukan kesembuhan, bukan kemewahan, tapi Raka. Pagi berikutnya, Alia mencoba sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia meminta Dewi untuk mengantarnya ke taman belakang. Saat kursi rodanya melewati jalan setapak itu, aroma rumput basah mengisi udara. Taman itu masih sama, tapi tanpa Raka, rasanya seperti tempat asing. Ia berhenti di depan bangku kayu yang dulu sering mereka duduki bersama. Di atasnya masih ada bekas noda tanah kering. Mungkin sisa ramuan yang dulu sering Raka aduk di sana. Alia menyentuhnya pelan, seolah berharap masih bisa merasakan jejak hangat tangan pria itu. Raka, bisiknya. Di mana kamu sekarang? Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa bodoh. Dulu, ia menganggap cinta bisa menunggu, bahwa perasaan bisa ditunda sampai semua keadaan membaik. Tapi sekarang ia sadar, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Dan cinta yang tidak dijaga, bisa hilang dalam sekejap. Sore itu, Tania datang berkunjung. Sahabat lama yang dulu sering menemaninya di masa-masa awal kecelakaan. Alia, ucapnya dengan lembut sambil memeluk sahabatnya. Aku dengar kamu kambuh lagi. Alia tersenyum pahit. Ya, sepertinya tubuhku tahu kalau aku sedang kehilangan. Tania menatapnya dengan tatapan iba. Aku tahu kamu kecewa, tapi kamu harus tetap berjuang. Dunia masih butuh kamu, Alia, perusahaanmu, karyawamu. Alia menggeleng. Aku tidak peduli soal itu, Tan. Aku hanya ingin Raka. Tania terdiam. Ia sudah menduga ke arah itu. Kamu mencintainya, ya? Alia menatap lurus ke depan, suaranya nyaris berbisik. Lebih dari itu, Tan. Aku merasa, aku butuh dia untuk hidup. Tapi aku menghancurkan semuanya dengan egoku. Kalau begitu, cari dia, kata Tania tegas. Kamu masih bisa memperbaiki semuanya. Alia menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Aku tidak tahu dia di mana. Aku bisa bantu cari. Dunia ini tidak sebesar itu,
Alia?" Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Alia tersenyum tipis. Harapan kecil itu muncul lagi, meski samar. Ia menggenggam tangan Tania erat. "Kalau aku bisa bertemu dia lagi, aku tidak akan melepaskannya." Tania menepuk bahu sahabatnya pelan. "Kalau kamu sungguh-sungguh, Tuhan akan tunjukkan jalannya." Malamnya, Tania mulai membantu dengan cara diam-diam. Ia menyuruh seseorang menelusuri pasar tempat Raka dulu bekerja. Tapi hasilnya nihil. Raka sudah tidak terlihat di sana selama hampir sebulan. Beberapa orang hanya bilang, "Oh, Raka? Dia pindah, Bu. Katanya mau cari kerja di tempat lain. Nggak tahu kemana." Alia mendengar laporan itu dari Tania dengan wajah kosong. Hatinya makin sesak. Dunia terasa seperti menutup jalan antara mereka berdua. Hari-hari berikutnya, tubuhnya semakin lemah. Ia kehilangan nafsu makan, jarang bicara, dan sering memandang kosong ke arah jendela. Para dokter datang silih berganti, tapi semuanya hanya bisa berkata sama. Penyakitnya kambuh karena tekanan mental. "Alia," kata Tania suatu sore, "kamu tidak boleh menyerah. Ingat, kamu dulu bisa sembuh karena kamu percaya." Alia menatapnya, matanya redup. "Dulu aku percaya pada seseorang, Tan. Sekarang orang itu tidak ada." Tania menggenggam tangannya erat. "Maka percayalah lagi. Percayalah bahwa orang itu masih memikirkan kamu di suatu tempat." Alia hanya menatap kosong. Dalam hatinya, ada perasaan yang ia benci, takut kehilangan selamanya. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka hidup dengan sederhana di sebuah desa pinggiran. Ia kini bekerja membantu seorang tabib tua yang mengenalnya sejak kecil. Si tabib itu tahu bahwa pemuda itu sedang menanggung luka yang berat. "Raka," kata si tabib suatu malam, "hatimu masih di sana, ya?" Raka tersenyum samar. "Saya hanya ingin dia bahagia, Guru." "Bahagia itu bukan berarti tanpa kamu," ujar sang tabib. "Kadang, seseorang butuh kamu justru untuk bisa benar-benar bahagia." Raka menunduk, menggenggam botol kecil berisi sisa ramuan yang dulu ia gunakan untuk Alia. "Kalau takdir mengizinkan, aku ingin melihatnya sekali lagi. Bukan untuk apa-apa, hanya untuk memastikan dia baik-baik saja." Tabib tua itu menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Kalau cinta itu benar, ia akan menemukan jalan. Bahkan tanpa kamu mencarinya." Sementara itu, di rumah besar itu, Alia mulai kehilangan kesadarannya lebih sering. Dokter bilang sistem sarafnya mulai melemah lagi. Tapi anehnya, tidak ada penyebab medis yang jelas. Seolah tubuhnya menyerah karena hati yang hancur. Suatu malam, saat Dewi menemaninya, Alia berkata pelan, "Dewi, kalau aku mati, tolong kirimkan surat ini untuk seseorang bernama Raka. Di laci meja kerjaku." Dewi menangis. "Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh lagi." Alia tersenyum lemah. "Kamu tahu, Dewi, kadang manusia baru sadar siapa yang penting setelah kehilangan. Tapi kadang, waktu tak memberi kesempatan kedua." Ia menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa suara. Namun takdir belum sepenuhnya menutup jalannya. Keesokan harinya, seorang wartawan lokal menulis artikel kecil di media daring. CEO Alia Prameswari kritis setelah kambuh, diduga depresi akibat tekanan pekerjaan. Berita itu tersebar cepat, sampai ke sebuah desa kecil, di mana Raka kebetulan sedang membantu pasien. Ia membaca berita itu di ponsel milik rekannya. Seketika darahnya berhenti mengalir. Tangannya gemetar. "Alia." Ia berdiri, tanpa pikir panjang. "Guru, saya harus pergi." Tabib tua itu hanya menatapnya dengan senyum mengerti. "Pergilah. Ada jiwa yang memanggilmu." Raka berlari keluar, membawa tas kecil berisi ramuan herbalnya. Langkahnya cepat, wajahnya tegas. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Tapi yang ia tahu, ia tidak akan membiarkan wanita itu berjuang sendirian lagi. Di rumah besar itu, Alia mulai kehilangan kesadaran total. Dokter berusaha menenangkan Dewi dan Tania yang menangis di luar kamar. "Tolong, lakukan apapun," seru Tania dengan mata merah. "Kami sudah berusaha, Bu. Tapi sistem sarafnya benar-benar tidak merespons."
Dan di tengah kekacauan itu, suara langkah tergesa terdengar dari luar. Pintu terbuka, dan sosok Raka berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan. Napasnya terengah, tapi matanya penuh tekad. Semua orang menoleh. "Siapa kamu?" tanya salah satu dokter. Raka tidak menjawab. Ia langsung menghampiri tempat tidur Alia. Wajahnya pucat, tapi tenang. "Alia." Tania menatap tak percaya. "Kamu, Raka?" Raka menatap wanita yang terbaring itu, lalu menggenggam tangannya. "Aku di sini, Alia. Aku datang." Alia yang tadinya tak sadar, tiba-tiba mengerjap pelan. Bibirnya bergerak lemah, seolah mengenali suara itu. "Raka." Raka menahan air matanya. "Ya, aku di sini. Maaf, aku datang terlambat." Malam itu, di antara suara hujan dan isak tangis, keajaiban mulai berputar lagi. Raka mengambil ramuan terakhir yang ia simpan, dan dengan izin dokter, ia memoleskan sedikit di titik saraf Alia. Tidak ada yang percaya ramuan itu akan berhasil, tapi mereka juga tidak punya harapan lain. Beberapa menit kemudian, jari-jari Alia bergerak. Lalu perlahan, matanya terbuka sepenuhnya. Nafasnya kembali teratur. Tania menjerit pelan, menutup mulutnya. Dia sadar. Tuhan, dia sadar. Alia memandang sekeliling, lalu fokus pada wajah Raka. "Kamu, datang lagi." Raka tersenyum, air matanya menetes. "Aku janjikan, aku cuma ingin lihat kamu bahagia." Alia menggenggam tangannya erat. "Jangan pergi lagi. Aku butuh kamu, bukan cuma untuk sembuh, tapi untuk hidup." Raka menatap matanya dalam-dalam. "Aku tidak akan pergi, Alia. Tidak lagi." Dan malam itu, di bawah hujan yang belum berhenti, dua hati yang sempat terpisah akhirnya menemukan jalannya kembali. Harapan yang sempat padam, menyala lagi. Hujan turun tanpa jeda malam itu. Udara Jakarta yang biasanya panas terasa sejuk, tapi di dalam kamar besar di rumah Alia, suasananya hangat, bukan karena api, melainkan karena keajaiban kecil yang baru saja terjadi. Raka masih duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Alia yang kini sudah bisa bergerak dengan normal. Rambutnya masih basah, menetes di lantai marmer. Ia tidak peduli. Yang penting baginya hanya satu hal, Alia sadar. Dokter dan perawat yang sebelumnya panik ini hanya bisa berdiri terpaku, sebagian tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Seseorang bahkan berbisik, "Ini mustahil, dia sudah hampir kehilangan fungsi sarafnya." Namun bagi Raka, tak ada yang mustahil jika hati masih hidup. Alia memandangi wajah pria itu dengan mata yang masih lemah, tapi hangat. "Raka, kamu basah kuyup," katanya pelan. Raka tersenyum. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu sadar." Alia mencoba tersenyum juga, meski bibirnya bergetar. "Aku pikir aku tidak akan melihatmu lagi." Raka menunduk, menatap jemarinya yang menggenggam tangan Alia. "Aku pun sempat berpikir begitu. Tapi ternyata, Tuhan masih memberi aku kesempatan." Keheningan melingkupi ruangan. Tania yang berdiri di belakang mereka menatap dengan mata berkaca. Ia tahu ini bukan sekadar kisah kesembuhan. Ini kisah dua jiwa yang dipertemukan kembali oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari logika manusia, ketulusan. Beberapa hari kemudian, keadaan Alia membaik dengan cepat. Ia sudah bisa duduk sendiri, bahkan mulai berlatih berdiri lagi. Raka tetap menemaninya, seperti dulu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi jarak antara mereka. Tidak ada lagi formalitas. Hanya dua orang yang saling memahami tanpa banyak bicara. Suatu sore, Raka duduk di taman, memperhatikan hujan gerimis yang membasahi dedaunan. Di tangannya ada cangkir teh hangat, buatan Dewi. Ia memejamkan mata, menikmati aroma tanah basah, aroma yang dulu selalu membuatnya merasa tenang. Langkah kaki terdengar dari arah belakang. Raka menoleh, dan di sana Alia berdiri. Tidak dengan kursi roda, tidak dengan alat bantu. Hanya tubuhnya sendiri, meski masih gemetar. "Alia," Raka berdiri cepat, khawatir wanita itu akan jatuh. Namun Alia tersenyum kecil. "Tenang saja, aku tidak selemah dulu." Ia melangkah perlahan mendekat, lalu duduk di bangku kayu di sampingnya.
Suara hujan menenangkan, membuat dunia di sekitar mereka seolah berhenti bergerak. Raka menatapnya dalam diam. Kamu cepat sekali pulih. Karena kamu, jawab Alia tanpa ragu. Raka menunduk. Aku hanya melakukan apa yang bisa. Tidak, Raka, kata Alia pelan tapi tegas. Kamu melakukan lebih dari siapapun. Kamu menyembuhkan bukan hanya kakiku, tapi juga hatiku. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia menatap wajah Alia yang kini jauh lebih lembut dari dulu, tidak lagi keras, tidak lagi dingin. Seolah luka di masa lalu ikut sembuh bersamaan dengan saraf-saraf di tubuhnya. Mungkin Tuhan menaruhmu di hidupku bukan untuk sekadar menyembuhkan, lanjut Alia. Tapi untuk menunjukkan arti cinta yang sesungguhnya. Raka menelan ludah. Ia tahu apa yang ia rasakan, tapi masih ragu mengucapkannya. Perbedaan di antara mereka begitu besar. Bukan hanya status, tapi dunia yang mereka huni. Alia, katanya pelan, kamu tahu aku siapa? Aku tidak punya apa-apa. Aku cuma laki-laki miskin yang hidup dari kerja kasar. Aku tidak pantas. Alia memotongnya lembut. Jangan bicara soal pantas, Raka. Kamu sudah memberikan hal yang tidak bisa dibeli siapapun, ketulusan. Hujan mulai deras. Suaranya menenggelamkan detak jantung mereka. Alia berdiri perlahan, lalu berjalan ke tengah taman tanpa payung. Raka berdiri panik. Alia, kamu bisa sakit. Tapi wanita itu hanya menatap ke langit, membiarkan hujan mengguyur wajahnya. Aku pernah kehilangan harapan, Raka. Hujan waktu itu saksi, saat aku berjanji untuk tidak percaya lagi pada siapapun. Tapi sekarang aku ingin membuat janji baru. Raka berjalan mendekat. Janji? Alia menatapnya, mata hitamnya basah, tapi penuh cahaya. Ya, janji di bawah hujan. Aku ingin berjanji bahwa mulai hari ini, aku tidak akan menolak takdirku lagi. Termasuk takdir yang membawamu kepadaku. Raka tertegun. Air hujan membasahi wajah mereka berdua. Dalam kebisuan itu, ada sesuatu yang tidak butuh kata-kata. Dunia seolah lenyap, menyisakan hanya mereka. Raka menatap Alia lama, lalu berkata pelan, kalau begitu izinkan aku juga membuat janji. Alia menatapnya tak berkedip. Raka menggenggam tangannya. Aku berjanji, selama aku masih bernafas, aku akan menjaga kamu. Bukan karena kamu CEO, bukan karena kamu orang penting, tapi karena kamu satu-satunya orang yang membuat aku merasa berarti. Alia menahan napas. Hatinya bergetar. Raka. Dan kalau suatu hari kamu jatuh lagi, lanjut Raka, aku akan selalu datang. Tidak peduli sejauh apa kamu pergi dariku. Hujan makin deras. Tapi mereka tidak bergerak. Tetes air jatuh di antara tangan mereka yang saling menggenggam erat, menyatu dalam dingin dan hangat yang sama. Alia tersenyum. Raka. Ya? Kalau aku bisa berjalan lagi karena kamu, aku rela jadi istrimu. Kalimat itu keluar begitu saja. Sama seperti dulu, saat pertama kali ia mengucapkannya dengan nada sinis. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada ejekan, tidak ada gengsi, hanya kejujuran dari hati yang sudah lama menahan cinta. Raka menatapnya kaget. Alia, kamu bercanda, ya? Alia menggeleng perlahan. Tidak. Dulu aku memang bercanda. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak mau lagi mengingkari janjiku. Raka terdiam lama. Hujan menetes di wajahnya, tapi matanya bergetar. Alia, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Alia tersenyum lembut. Kamu sudah memberiku segalanya. Kesembuhan, harapan, hidup, dan cinta. Kata itu akhirnya diucapkan. Cinta. Kata yang selama ini menunggu di ambang bibir, menolak keluar karena takut ditolak dunia. Raka menunduk, air mata bercampur hujan. Alia, kalau kamu tahu betapa aku mencintaimu sejak pertama kali melihatmu. Alia mendekat, menyentuh wajahnya dengan tangan yang gemetar. Maka buktikan cintamu bukan dengan kata, tapi dengan bertahan di sisiku. Mereka saling menatap lama, lalu tanpa perlu penjelasan, Raka memeluk Alia. Hujan mengguyur deras, tapi pelukan itu lebih hangat dari apapun. Dunia mungkin akan menentang mereka,
Tapi di bawah hujan malam itu, dua hati berbeda dunia bersatu tanpa rasa takut lagi. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu. Kabar kesembuhan Alia yang sempurna menyebar lagi, tapi kali ini tidak ada yang berani mencibir. Bahkan para dokter pun mengakui bahwa keajaiban itu di luar logika medis. Namun, Alia tidak tertarik pada perhatian media. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Raka. Mereka sering mengunjungi tempat sederhana, warung kopi di tepi jalan, pasar tempat Raka dulu bekerja, bahkan panti anak yatim tempat ibunya dulu sering membantu. Di setiap tempat itu, Alia melihat sisi lain dari dunia yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Dunia sederhana tapi penuh kasih. Dulu aku pikir bahagia itu punya segalanya, kata Alia suatu hari saat mereka duduk di tepi danau kecil di pinggiran kota. Ternyata bahagia itu sesederhana melihat kamu tersenyum. Raka tersenyum kecil. Dan aku bahagia kalau bisa melihat kamu berjalan tanpa rasa takut. Alia tertawa pelan. Kamu sadar tidak, Raka? Setiap kata yang kamu ucapkan selalu membuat aku ingin hidup lebih lama. Raka menatap danau yang tenang. Kalau kamu hidup, aku juga tenang. Karena mungkin, alasan aku ada di dunia ini adalah untuk memastikan kamu terus melangkah. Alia menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya erat. Dan aku janji, langkahku tidak akan jauh darimu. Namun kebahagiaan mereka tak luput dari sorotan dunia luar. Isu mulai beredar bahwa Alia menjalin hubungan dengan pria miskin. Banyak yang mengejek di balik layar, beberapa rekan bisnis bahkan menanyakan kebenaran rumor itu dengan nada merendahkan. Tapi kali ini Alia tidak gentar. Dalam sebuah konferensi pers perusahaannya, seorang wartawan dengan nada sinis bertanya, benarkah Anda dekat dengan pria bernama Raka, yang konon berasal dari kalangan bawah? Alia menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya tegas, tapi senyum di bibirnya penuh keyakinan. Benar, jawabnya lantang. Dia bukan hanya dekat. Dia orang yang menyelamatkan hidup saya. Tanpa dia, saya mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Ruang konferensi seketika hening. Wartawan saling pandang, beberapa ternganga. Tapi Alia tidak berhenti di situ. Dan kalau kalian bertanya apa hubungan kami, lanjutnya, maka izinkan saya menjawab dengan jujur, saya mencintainya. Kedipan lampu kamera bertubi-tubi. Tapi Alia tidak gentar. Di belakang ruangan itu, Raka berdiri diam dengan mata berkaca. Ia tidak menyangka wanita sekuat Alia akan mengakui dirinya di depan dunia. Setelah konferensi itu selesai, Alia menghampirinya di koridor belakang. Kamu dengar semuanya, kan? Katanya dengan senyum kecil. Raka masih terdiam. Kenapa kamu berani mengatakannya di depan semua orang? Alia menatapnya lembut. Karena cinta tidak perlu disembunyikan, Raka. Dunia boleh menertawakan kita, tapi aku tidak mau lagi hidup dalam kepura-puraan. Raka menunduk, suaranya bergetar. Alia, kamu tahu ini bisa membuat posisimu di perusahaan goyah. Alia tersenyum. Kalau cinta membuatku kehilangan jabatan, berarti jabatan itu tidak layak untukku. Raka memeluknya lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena kagum. Ia sadar, wanita yang dulu rapuh kini berdiri tegak bukan karena harta, tapi karena cinta yang sejati. Beberapa hari kemudian, di bawah langit sore yang sama, Alia mengajak Raka ke taman belakang. Hujan baru saja reda, dan aroma tanah masih menempel di udara. Raka duduk di bangku lama mereka, sementara Alia berdiri di depannya dengan senyum misterius. Ada yang mau aku sampaikan, katanya. Raka mengangkat alis. Apa itu? Alia mengeluarkan sebuah amplop kecil dari saku gaunnya dan menyerahkannya pada Raka. Apa ini? Tanya Raka heran. Buka saja. Raka membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah dokumen singkat, surat pernikahan. Matanya membulat. Alia, ini? Alia tersenyum. Aku sudah mengurus semuanya. Aku tidak mau menunggu lebih lama. Aku ingin menepati janjiku di bawah hujan malam itu. Raka terpaku. Tapi, Alia, aku tidak punya apa-apa untuk mahar. Aku tidak bisa memberi. Alia menatapnya penuh keyakinan. Kamu tidak perlu memberi apa-apa. Justru aku yang ingin memberi. Ia lalu menyerahkan satu lagi amplop kecil.
Kali ini berisi lembaran cek senilai 3 miliar rupiah. Raka membeku. Ini, apa maksudmu? Alia menatap matanya, senyumnya penuh ketulusan. Anggap ini bukan mahar uang, tapi simbol bahwa aku menyerahkan semua yang kumiliki padamu, bukan untuk dibeli, tapi untuk dibagi. Raka memandangnya tak percaya. Alia, aku tidak bisa menerima. Tolong, potong Alia pelan. Biarkan aku menunjukkan cintaku dengan caraku. Dulu kamu menyembuhkanku tanpa pamrih. Sekarang biarkan aku menyembuhkan hidupmu. Raka menatap wanita itu lama, sebelum akhirnya air mata jatuh di pipinya. Ia menggenggam tangan Alia, menunduk penuh haru. Aku tidak butuh uangmu, Alia. Yang aku butuh hanya kamu. Tapi kalau ini caramu mencintaiku, aku tidak akan menolaknya. Alia tersenyum, lalu mendekat dan berbisik. Mulai hari ini, Raka, tidak ada lagi dunia atas atau bawah. Hanya kita. Di bawah langit dan hujan yang sama. Dan saat rintik kecil mulai turun lagi, mereka berdua berpelukan erat di tengah taman. Hujan kembali menjadi saksi, bukan dari perpisahan, tapi dari janji abadi cinta yang akhirnya menemukan jalannya. Matahari pagi menembus tirai lembut kamar besar itu. Burung-burung berkicau, dan aroma kopi memenuhi udara. Tapi bagi Alia, pagi itu terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih hidup, lebih nyata. Ia menatap ke sisi ranjang. Di sana, Raka masih tertidur pulas, rambutnya berantakan, napasnya teratur. Lelaki itu, yang dulu hanya mengenakan baju kumal dan hidup di bilik kecil pasar, kini menjadi suaminya yang sah. Hatinya hangat setiap kali mengingat hari itu, hari di mana mereka mengucap janji di taman belakang rumah, di bawah langit senja yang perlahan merona oranye. Tidak ada pesta megah, tidak ada undangan ribuan orang, hanya saksi keluarga kecil dan sahabat dekat. Tapi justru kesederhanaan itu membuatnya terasa suci. Alia mengelus lembut pipi Raka. "Selamat pagi, suamiku," bisiknya pelan. Raka menggeliat, membuka mata dengan senyum kecil. "Pagi juga, Nyonya CEO." Alia tertawa kecil. "Jangan panggil aku begitu." "Kenapa? Bukankah kamu memang seorang CEO?" Candanya sambil duduk dan mengacak rambutnya sendiri. Alia menggeleng sambil tersenyum. "Sekarang aku cuma istri Raka." Ucapan sederhana itu membuat Raka menatapnya lama. "Aku masih belum percaya semua ini nyata," katanya. "Dulu aku cuma mimpi bisa melihatmu tersenyum padaku. Sekarang kamu jadi istriku." Alia menunduk, menahan rasa haru. "Kadang aku juga tidak percaya. Tapi mungkin, begitulah cara Tuhan bekerja. Ia mematahkan kakiku agar aku belajar berjalan dengan hati." Raka terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Ia menggenggam tangan Alia dan mengecupnya lembut. "Dan sekarang kamu sudah berjalan dengan cinta." Hari-hari berlalu dengan kehangatan yang jarang dirasakan Alia sebelumnya. Ia tidak lagi terlalu sibuk dengan urusan perusahaan. Ia belajar menikmati hal-hal kecil, membuat sarapan bersama Raka, pergi ke pasar tradisional tanpa pengawal, atau sekadar menonton hujan sambil menyeruput teh hangat di teras belakang. Namun kebahagiaan yang sederhana itu ternyata tidak berjalan semulus yang mereka harapkan. Dunia luar mulai bereaksi. Media menyorot mereka habis-habisan. Judul berita bertaburan. CEO cantik nikahi pria miskin, cinta atau sensasi. Raka, suami baru Nabila Alia, dituding manfaatkan keadaan. Perusahaan Alia Group goyah akibat keputusan pribadi sang pemilik. Awalnya Alia tak peduli. Ia sudah siap dengan cibiran dunia. Tapi Raka tidak sekuat itu. Ia mulai menarik diri dari sorotan. Tidak nyaman ketika wartawan memotret diam-diam setiap langkahnya, atau ketika pegawai Alia menatapnya seolah ia tidak pantas berada di sana. Suatu malam, Raka duduk di balkon rumah mereka, menatap kota dari kejauhan. Lampu-lampu gedung menjulang, kontras dengan kesunyian hatinya. Alia datang membawa 2 cangkir kopi. "Kamu belum tidur?" Raka menggeleng. "Tidak bisa." Alia duduk di sampingnya. "Kamu kepikiran sesuatu?" Raka terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Alia, aku tahu dunia kita berbeda. Aku pikir aku siap, tapi ternyata tidak semudah itu. Aku tidak terbiasa jadi bahan omongan orang."
Alia menatap wajahnya yang murung. Kamu menyesal menikah denganku? Tidak, jawab Raka cepat. Aku tidak akan pernah menyesal. Hanya saja, aku takut tidak bisa membahagiakanmu. Alia menghela napas, lalu menyentuh bahunya. Kamu tahu kenapa aku memilih kamu, Raka? Raka menatapnya pelan. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membuatku merasa lebih tinggi dari siapapun. Di hadapanmu, aku bisa jadi manusia, bukan hanya seorang CEO. Kalau kamu pergi karena takut akan omongan orang, berarti kamu mengizinkan mereka merusak apa yang kita bangun. Raka terdiam. Kata-kata Alia seperti menampar hatinya yang ragu. Ia mengangguk perlahan. Kamu benar. Aku cuma perlu waktu menyesuaikan diri. Alia tersenyum lembut. Aku akan menunggumu, selama apapun itu. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai ikut membantu di kantor Alia. Bukan di posisi tinggi, tentu saja. Ia memilih bekerja di bagian lapangan, ikut mengawasi proyek-proyek sosial yang dijalankan perusahaan itu. Bagi Raka, bekerja di bawah panas matahari lebih nyaman daripada duduk di ruangan ber-AC dengan jas mahal. Namun kehadirannya tidak diterima semua orang. Beberapa karyawan senior memandangnya dengan tatapan sinis. Ada yang berbisik, lihat, suami bos main proyek. Nanti juga semua tender diborong dia. Ada pula yang dengan terang-terangan menolak perintah Raka, seolah ia tidak berhak memberi arahan. Suatu hari, di area proyek pembangunan panti sosial, seorang mandor senior mendekatinya dengan nada tajam. Pak Raka, maaf, tapi kami lebih nyaman langsung laporan ke Ibu Alia. Bukan ke Anda. Raka menatapnya tenang. Saya tidak memaksa. Tapi ini perintah langsung dari Ibu Alia sendiri. Mandor itu mendengus. Iya, tapi semua orang tahu kenapa Anda bisa di sini. Karena nikah sama bos. Raka terdiam. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Ia ingin marah, tapi menahan diri. Kalau itu yang kamu pikirkan, silakan. Aku hanya ingin memastikan anak-anak di panti nanti dapat tempat yang layak. Mandor itu berbalik sambil terkekeh. Lihat saja nanti. Dunia ini tidak semudah ucapanmu, Pak suami bos. Raka hanya berdiri menatap tanah, menahan rasa getir yang membakar dadanya. Sore itu, Raka pulang lebih awal. Hujan turun deras di luar, dan jalanan macet parah. Ia tiba di rumah dengan pakaian basah kuyup. Alia yang melihatnya langsung khawatir. Raka, kenapa kamu tidak pakai jas hujan? Serunya sambil membawa handuk. Raka hanya tersenyum hambar. Aku suka hujan. Alia menatapnya curiga. Kamu kelihatan murung. Ada apa? Raka duduk di sofa, menunduk. Tidak ada apa-apa. Raka, suara Alia melembut. Aku tahu kamu. Ceritakan padaku. Raka menghela napas panjang. Alia, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak pantas di tempatmu. Orang-orang tidak akan pernah melihat aku sebagai diriku. Mereka hanya akan melihat aku sebagai suami CEO yang dapat segalanya tanpa usaha. Alia terdiam lama sebelum akhirnya duduk di sampingnya. Kamu tahu apa yang aku lihat? Raka menatapnya. Aku melihat pria yang membuatku berjalan lagi. Pria yang menyembuhkan aku dengan kesabaran, bukan dengan obat. Pria yang lebih jujur daripada semua orang di sekelilingku. Dunia boleh buta, tapi aku tidak. Air mata jatuh di pipi Alia. Ia menggenggam tangan Raka. Kalau kamu menyerah karena kata orang, maka sia-sia semua perjuanganmu. Raka menatapnya dalam, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, aku tidak akan lari. Tapi aku juga ingin buktikan bahwa aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Alia tersenyum tipis. Dan aku akan berada di sampingmu, bukan di depan, bukan di belakang. Beberapa bulan berlalu. Raka mulai membangun usaha kecil di luar perusahaan Alia, usaha herbal yang ia kembangkan dari ramuan ibunya dulu. Tanpa Alia tahu, ia menolak bantuan finansial darinya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa berhasil tanpa bergantung pada status istri. Setiap malam ia bekerja di garasi rumah, meracik bahan alami, mencoba formulasi baru. Kegigihannya perlahan membuahkan hasil.
Beberapa apotek lokal mulai menerima produknya, dan ulasan dari masyarakat positif. Obat alami yang efektif, murah, dan jujur, begitu salah satu pelanggan berkata. Alia bangga saat tahu, meski Raka awalnya tidak ingin memberitahunya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" tanya Alia sambil tersenyum, menatap tumpukan pesanan di meja. Raka tersipu. "Aku ingin kamu tahu saat aku benar-benar bisa melangkah sendiri." Alia menggeleng pelan. "Raka, sejak awal kamu tidak pernah berdiri karena uangku. Kamu berdiri karena hatimu. Dan itu lebih berharga dari apapun." Raka tersenyum lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, Alia. Aku tidak menikah denganmu karena rasa kasihan atau hutang budi." Alia menatapnya penuh tanya. "Lalu kenapa?" "Karena aku mencintaimu," jawab Raka tegas. "Dan cinta itu bukan tentang siapa memberi lebih banyak, tapi siapa yang tidak pernah pergi saat segalanya hancur." Alia meneteskan air mata lagi, air mata bahagia kali ini. Namun, ujian cinta mereka belum berakhir. Salah satu direktur Alia yang ambisius, Andra, mulai merasa posisinya terancam sejak Alia mempercayakan banyak proyek sosial pada Raka. Diam-diam, ia menanam fitnah di kalangan investor, bahwa Raka menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan bisnis pribadinya. Rumor itu menyebar cepat. Dalam sekejap, rapat darurat digelar. Alia masuk ruang rapat dengan wajah tegang. Di seberangnya duduk para direktur senior, termasuk Andra. Di layar besar terpampang laporan keuangan palsu yang sudah dimanipulasi. "Bukti-bukti ini menunjukkan aliran dana ke rekening milik Raka Prasetya," kata Andra dengan nada tenang tapi tajam. "Kami khawatir terjadi penyalahgunaan wewenang." Ruangan mendadak ramai. Semua mata tertuju pada Alia. Ia mengepalkan tangan di bawah meja, menahan amarah. "Itu tidak mungkin," katanya dingin. "Raka tidak terlibat dalam keuangan perusahaan." Andra tersenyum sinis. "Semua koruptor bilang begitu, Bu. Kadang cinta membuat kita buta." Ucapan itu seperti racun. Alia berdiri, menatapnya tajam. "Cinta tidak membuatku buta, Pak Andra. Justru karena cinta aku tahu siapa yang jujur dan siapa yang berkhianat." Andra memalingkan wajah, pura-pura tenang. "Kami hanya ingin kejelasan, Bu. Kalau memang tidak bersalah, buktikan." Alia meninggalkan ruang rapat dengan langkah cepat. Di koridor, ia menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia tidak marah karena dituduh, ia marah karena orang berusaha menjatuhkan lelaki yang ia cintai dengan cara kotor. Malam itu, ia mendatangi Raka di rumah. "Ada masalah besar," katanya pelan. Raka langsung tahu. Ia hanya menatap Alia tanpa bicara, lalu menggenggam tangannya. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan lari dari tuduhan." Alia menatapnya penuh cemas. "Tapi mereka memalsukan data, Raka. Mereka ingin menjatuhkan kita." Raka menghela napas. "Kalau begitu kita buktikan dengan cara benar." 2 minggu kemudian, penyelidikan internal dilakukan. Dan hasilnya, mengejutkan. Semua tuduhan terhadap Raka terbukti tidak benar. Bahkan, justru Andralah yang memanipulasi data untuk menutupi penggelapan dana pribadi. Berita itu pecah ke media, dan publik yang dulu mencemooh Raka kini berbalik memujinya. Dalam wawancara di televisi, Alia hanya berkata singkat, "Cinta tidak butuh pembuktian di hadapan dunia, tapi kejujuran selalu akan menemukan jalannya sendiri." Malam itu, setelah semua badai berlalu, Raka dan Alia duduk di taman belakang rumah, tempat pertama kali mereka berjanji di bawah hujan. Langit cerah, tapi tanah masih lembab, seolah mengingatkan mereka pada malam penuh keajaiban itu. Alia menatap Raka lembut. "Kita sudah melewati banyak hal, ya?" Raka tersenyum. "Dan aku yakin masih banyak yang menunggu." Alia menggeleng kecil. "Selama kamu di sampingku, aku tidak takut lagi." Raka menggenggam tangannya. "Janji di bawah hujan itu masih berlaku, kan?" Alia tersenyum manis. "Sampai kapanpun." Mereka berdua terdiam, membiarkan angin malam membawa kenangan mereka. Dunia mungkin terus menguji, tapi hati yang tulus selalu menemukan caranya bertahan. Dan malam itu, di bawah langit yang sunyi, cinta mereka kembali disempurnakan oleh ketenangan.
Cinta yang tumbuh bukan dari harta, tapi dari luka, ketulusan, dan keberanian untuk tetap percaya. Udara pagi itu membawa aroma kemenangan. Raka berdiri di depan jendela kantor barunya, bukan lagi garasi kecil tempat ia dulu meracik ramuan dengan tangan sendiri, melainkan ruang luas dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 25. Di dinding tergantung papan nama. PT Raka Herbal Nusantara. Mengembalikan alam untuk manusia. Siapa sangka, bisnis yang dulu hanya berawal dari kejujuran seorang pria miskin kini menjadi perusahaan besar yang dipercaya ribuan orang. Produknya menembus pasar internasional, mulai dari Malaysia hingga Jepang. Para investor yang dulu meremehkan kini berebut ingin bekerja sama. Namun bagi Raka, keberhasilan itu bukan sekadar angka di laporan keuangan. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa ketulusan tidak kalah dengan modal besar. Bahwa kerja keras bisa menundukkan gengsi dunia. Di sisi lain, Alia duduk di ruang rapat perusahaannya yang juga kini berkolaborasi erat dengan Raka Herbal. Ia mengenakan setelan putih sederhana, jauh dari citra CEO glamor yang dulu dikenal publik. Di hadapannya duduk beberapa investor asing yang baru saja menandatangani kerja sama jangka panjang. "Selamat, Bu Alia," kata salah satu dari mereka. "Anda dan suami Anda adalah pasangan bisnis yang menginspirasi dunia." Alia tersenyum hangat. "Kami hanya percaya bahwa bisnis yang besar dimulai dari hati yang bersih." Semua bertepuk tangan. Tapi di balik senyumnya, Alia tahu, setiap puncak keberhasilan selalu membawa badai baru. Dalam beberapa bulan terakhir, Raka semakin sibuk. Pertemuan dengan investor, kunjungan ke pabrik di luar kota, bahkan wawancara televisi yang tak henti-hentinya. Nama Raka Prasetya kini menjadi legenda baru dalam dunia bisnis. Pemuda miskin yang menaklukkan dunia. Namun di tengah semua sorotan itu, waktu untuk Alia semakin berkurang. Dulu mereka selalu sarapan bersama di taman belakang. Sekarang meja makan sering hanya terisi satu piring. Alia mencoba memahami. Ia tahu Raka sedang berjuang keras. Tapi ada bagian kecil di hatinya yang mulai terasa sepi. Suatu malam, Alia menunggu di ruang kerja rumah mereka. Di meja, lilin sudah hampir habis, dan jam menunjukkan pukul 11:30. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela, mengingatkannya pada malam janji mereka dulu. Pintu terbuka pelan. Raka masuk dengan wajah lelah. Jasnya masih basah, rambutnya berantakan. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara pelan. Alia menggeleng. "Aku masak makan malam untuk kita. Tapi sepertinya kamu terlalu sibuk untuk makan bersama sekarang." Nada itu terdengar lembut, tapi menusuk. Raka mendesah panjang. "Maaf, Alia." Rapatnya molor. "Aku tidak bermaksud mengabaikanmu." Alia menatapnya lama. "Aku tahu kamu sibuk, Raka. Tapi aku rindu kita yang dulu. Saat kamu tidak perlu mengejar waktu karena dunia yang menuntut." Raka terdiam. Ia tahu Alia tidak salah. Tapi tanggung jawabnya kini jauh lebih besar dari dulu. "Aku melakukan semua ini juga untuk kita, Alia. Untuk masa depan kita." Alia menunduk. "Aku tidak butuh masa depan yang mewah, Raka. Aku cuma butuh masa kini yang hangat." Kalimat itu membuat ruangan hening lama. Raka ingin memeluknya, tapi entah kenapa langkahnya tertahan oleh rasa bersalah yang menyesakan. Ia hanya berbisik, "Aku janji, setelah proyek ini selesai, aku akan luangkan waktu untuk kamu." Alia tersenyum lemah. "Janji di bawah hujan, Raka. Jangan lupakan itu." Hari berganti minggu. Popularitas Raka semakin melejit. Ia diundang ke seminar bisnis, menjadi narasumber di acara televisi nasional, bahkan mendapatkan penghargaan Entrepreneur of the Year dari Asosiasi Internasional. Saat berdiri di panggung besar dengan cahaya lampu menyorot wajahnya, Raka seolah melihat kilas balik hidupnya. Dari lelaki yang dulu dipandang sebelah mata menjadi seseorang yang dielu-elukan ribuan orang. Tepuk tangan bergemuruh, sorak-sorai menggema. Tapi di tengah sorotan itu, ia hanya melihat satu hal, kursi kosong di barisan depan. Kursi yang seharusnya diisi oleh Alia. Ia menarik napas pelan dan berkata di tengah pidatonya, "Keberhasilan ini tidak akan ada tanpa seseorang yang percaya padaku ketika dunia tidak percaya. Namanya Alia, istriku. Dan kalau hari ini dunia menunduk padaku,
itu karena dulu dia mengangkat wajahku dari tanah. Semua orang bertepuk tangan lagi, tapi Raka tahu, penghargaan itu tidak berarti apa-apa jika tidak dibagi dengan orang yang membuatnya kuat. Namun di balik gemerlap itu, ada bayangan yang perlahan menyusup. Ambisi. Andra, mantan direktur Alia yang dulu dipecat, muncul kembali. Kali ini ia bekerja di sebuah perusahaan besar yang menjadi rival utama mereka. Dengan cara licik, ia mulai menyebar rumor bahwa kesuksesan Raka hanyalah strategi pencitraan untuk menaikkan nilai saham Alia Group. Ia bahkan menuduh bahwa bisnis herbal itu memakai bahan berbahaya. Media kembali menggila. Benarkah produk Raka Herbal mengandung bahan sintetis? Apakah kisah cinta Raka dan Alia hanya strategi marketing? Alia mencoba menenangkan Raka, tapi pria itu mulai terbawa emosi. Aku sudah bekerja keras siang malam, Alia. Dan mereka bilang semua ini tipu-tipu. Alia memegang tangannya. Biarkan waktu yang membuktikan. Tapi waktu tidak bicara, Alia. Raka membentak tanpa sadar. Suaranya menggema di ruang tamu besar itu. Hening. Alia mematung, menatap suaminya yang selama ini lembut. Untuk pertama kalinya, matanya tidak melihat Raka yang dulu. Ia melihat sosok lain, lelaki yang mulai terbakar oleh kebanggaan. Raka segera sadar akan ucapannya. Alia, maaf. Aku tidak bermaksud. Alia menatapnya dingin. Mungkin kamu lupa, Raka. Dulu aku sembuh bukan karena ramuanmu, tapi karena ketulusanmu. Jangan sampai dunia membuatmu lupa siapa dirimu. Raka menunduk dalam, menyesal. Tapi egonya menahan kata maaf yang lebih dalam. Beberapa hari berlalu tanpa banyak bicara di antara mereka. Alia tetap fokus di perusahaannya, sementara Raka berkeliling untuk menenangkan investor yang mulai khawatir. Di tengah tekanan itu, seorang wanita muncul, Nadine, seorang analis keuangan muda yang ditugaskan membantu Raka memulihkan citra perusahaan. Nadine cerdas, lembut, dan memiliki cara bicara yang menenangkan. Ia menghormati Raka, tapi dalam tatapannya ada kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Pak Raka, katanya suatu sore di ruang kerja, saya salut dengan perjuangan Anda. Tidak banyak orang bisa bangkit dari nol seperti ini. Raka hanya tersenyum singkat. Perjalanan ini berat, tapi saya beruntung punya istri yang kuat. Dan sekarang giliran Anda yang kuat untuknya, ujar Nadine dengan lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu. Raka tidak menyadarinya, atau mungkin pura-pura tidak. Ia hanya berpikir tentang masalah yang menumpuk. Tapi bagi Alia, setiap jam lembur Raka bersama Nadine adalah luka kecil yang bertambah diam-diam. Suatu malam, ia datang ke kantor tanpa memberitahu. Ia melihat dari balik kaca, Raka dan Nadine tertawa kecil di depan layar komputer, tampak akrab. Hatinya menegang. Bukan karena cemburu buta, tapi karena takut kehilangan esensi cinta yang dulu mereka perjuangkan mati-matian. Saat Raka pulang malam itu, Alia menunggu di ruang tamu. Kamu pulang larut lagi, katanya pelan. Raka menaruh tas. Ada rapat tambahan dengan tim PR. Kita harus bersihkan nama perusahaan. Alia menatapnya tajam. Bersama Nadine? Raka terdiam sesaat. Dia bagian dari tim, Alia. Jangan salah paham. Raka, suara Alia gemetar, aku bukan cemburu. Aku hanya takut kehilangan kamu yang dulu. Raka menatapnya lama. Aku masih Raka yang sama. Alia menggeleng. Tidak. Raka yang dulu selalu memegang tanganku di bawah hujan, bukan ponselnya di bawah sorotan kamera. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hujan di luar turun lagi, seolah langit ikut menangis. Raka akhirnya berbisik. Aku minta maaf. Aku cuma ingin memperbaiki segalanya. Alia memejamkan mata. Kalau memperbaiki berarti kehilangan dirimu sendiri, Raka, maka itu bukan perbaikan. Itu kehancuran. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk menarik diri sejenak dari semua hiruk-pikuk. Ia pergi ke tempat kecil di pinggiran Bogor, rumah lama ibunya dulu. Di sana ia duduk di beranda, menatap langit sore yang tenang, mendengar suara hujan menyapa tanah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa kecil lagi. Ia teringat pada masa lalu, saat dirinya tidak punya apa-apa, hanya keyakinan dan doa ibunya.
Saat itu, ia sadar, kesuksesan telah membuatnya lupa pada kesederhanaan yang dulu menjadi kekuatannya. Ia menutup mata dan berbisik, "Aku sudah terlalu jauh." "Ya, Bu." Keesokan paginya, ia kembali ke Jakarta. Tanpa jas mahal, tanpa konva mobil, hanya dirinya sendiri. Ia datang ke rumah Alia, mengetuk pintu dengan hati yang lebih ringan. Alia membuka pintu. Wajahnya terkejut, lalu lembut. "Raka?" Raka menatapnya dalam-dalam. "Aku datang bukan sebagai CEO. Aku datang sebagai laki-laki yang dulu kamu temui di pasar." Alia menatapnya dengan air mata yang mulai jatuh. "Kamu sadar?" Raka mengangguk pelan. "Dunia boleh bertekuk lutut padaku, Alia. Tapi aku tidak mau kehilangan alasan kenapa aku berdiri." Alia tersenyum di antara air mata. "Dan alasan itu adalah?" Raka mendekat, menggenggam tangannya erat. "Kamu." Mereka berdua saling berpelukan. Tidak ada kata lagi yang perlu diucapkan. Hujan di luar kembali turun, persis seperti dulu, tapi kali ini bukan untuk menyembuhkan luka, melainkan untuk menyucikan cinta yang sempat ternoda oleh kesombongan. Beberapa minggu kemudian, Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan CEO. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada tim baru yang lebih muda dan memilih fokus pada yayasan sosial bersama Alia. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tapi ia tidak peduli. Bagi Raka, dunia tidak perlu lagi tunduk kepadanya. Cukup ia tunduk pada hati yang membuatnya hidup. Dalam wawancara terakhirnya di televisi, ia berkata, "Keberhasilan terbesar bukan saat dunia menunduk padamu, tapi saat kamu bisa menundukkan egomu sendiri." Alia yang duduk di sampingnya menggenggam tangannya. Raka menoleh dan tersenyum. Kamera menangkap momen itu, dan jutaan orang di seluruh negeri melihat cinta yang sederhana namun luar biasa itu. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari ketulusan, lalu bertahan dari ujian dunia. Dan di malam terakhir sebelum layar televisi menutup siarannya, hujan kembali turun deras di luar rumah mereka. Alia dan Raka berdiri di balkon, membiarkan air membasahi tubuh mereka. "Masih ingat janji di bawah hujan itu?" tanya Alia dengan suara lirih. Raka tersenyum. "Bagaimana mungkin aku lupa? Itu janji yang membuat dunia ini berlutut." Mereka tertawa bersama, di bawah hujan yang sama, di bawah langit yang dulu menyaksikan luka, kini menyaksikan cinta yang telah menang atas segalanya.